Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini seberapa kami yang hadir, Engkau telah kumpulkan kami melalui Zoom meeting ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberi pengertian kepada kami, masing-masing kami, apapun yang diajar oleh pembimbing kami, Pak Yusak, biarlah hikmat dari Roh Kudus sendiri yang menyertai beliau. Firman Tuhan yang sebentar kami pelajari, biarlah itu juga boleh menjadi pencerahan bagi kami dalam kami mengiring Tuhan dan mengalayani Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan pelajaran kami pada malam ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga sendiri yang mengurapi Pak Yusak supaya dapat memimpin kami dengan baik, dengan hikmat daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, saya silakan ke Pak Yusak. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pokok bahasan kita tentang jika Allah baik, mengapa ada neraka. Nah, tentunya sebelum kita merenungkan bersama-sama atau belajar bersama-sama, tentunya kita seringkali sudah mendengar ataupun melihat gambaran tentang neraka yang seringkali sudah didengung-dengungkan oleh beberapa hamba Tuhan, termasuk filmnya. Khususnya kita melihat gambaran neraka yang begitu mungkin sangat mengerikan, sangat benar-benar membuat orang takut, termasuk saya dulu juga demikian. Saya juga memiliki pandangan dulu tentang neraka, rasa-rasanya itu neraka itu begitu menakutkan dan mengerikan. Dan sungguh pada waktu itu pun saya sempat bertanya-tanya, kenapa Allah kok memberikan neraka atau menciptakan sebuah neraka yang begitu mengerikan? Rasa-rasanya kok Allah itu tidak adil, Allah itu kok tidak baik, padahal hanya gara-gara kesalahan di dunia yang sementara, kok manusia harus dihukum begitu rupa dengan kekalnya selama-lamanya. Bahkan hukuman itu kok rasa-rasanya tidak adil gitu ya. Kenapa ketika kita dihukum di neraka kok rasa-rasanya seperti harus disiksa oleh iblis? Yang mana katanya gambaran neraka itu kalau yang sering kali kita dengar dan tonton mungkin film-filmnya, termasuk kalau kita baca buku-buku buklet ataupun orang-orang yang katanya pernah dibawa ke neraka dan mereka pernah syuting film-film neraka katanya, dan mereka bersaksi membuat buku ataupun buat KKR tentang neraka, begitu menceritakan rasa-rasanya neraka itu ngeri. Yang suka bohong katanya lidahnya ditarik panjang lalu digaruk dengan pisau atau dengan apa gitu ya, atau kalau yang suka mencuri tangannya dipotong-potong kecil-kecil begitu. Yang suka misalnya maaf kata masturbasi atau berzina, kelaminnya juga disilet-silet ataupun dilukai sedemikian rupa oleh iblis. Dan rasa-rasanya penyiksaan itu tidak habis-habis dan kita benar-benar disiksa oleh iblis begitu rupa di neraka. Nah, ketika saya lihat film itu, rasa-rasanya begitu mengerikan dan benar-benar membuat saya, aduh, kok rasa-rasanya takut sekali dan ngeri. Dan pada waktu itu benar saya sampai sebelum mungkin webinar ini, 1 jam atau 1 detik sebelum kita mulai webinar ini, saya masih merasa, wah, Tuhan itu benar-benar tidak adil ya kalau neraka itu kayak gitu. Berarti memang benar-benar Tuhan itu tidak baik kalau gitu. Kok sampai menciptakan sebuah neraka yang demikian. Tetapi puji Tuhannya, ternyata setelah saya merenungkan dan belajar bahwa apa yang saya pahami dulu tentang neraka itu sungguh kontras dan sangat kontras. Jika memang neraka yang ada seperti gambaran yang orang-orang seringkali dengungkan di mimbar-mimbar gereja ataupun di buku-buku, itu saya merasa benar dan saya yakin kalau memang Allah itu jahat, tidak baik ketika membuat neraka yang demikian. Tapi ternyata Allah itu sebenarnya bukan yang seperti itu. Allah sebenarnya baik. Dan malam ini kita akan merenungkan bersama-sama di mana sih letak kebaikan Allah dan seperti apa sebenarnya neraka yang dikata oleh Alkitab. Dan apa yang gambaran neraka itu yang dikatakan oleh Alkitab yang seperti apa. Nah, malam ini kita akan coba menjawab itu semua. Gambaran neraka itu seperti apa dan kebaikan yang bagaimana yang menggambarkan bahwa walaupun ada neraka Allah itu tetap baik. Nah, bagi sebagian orang memang mungkin gara-gara pertanyaan ini, jika Allah baik mengapa ada neraka, ini muncul karena memang ada satu kesalahan asumsi. Yang mana asumsinya seperti yang tadi saya katakan, bahwa gambarannya kok rasa-rasanya neraka itu begitu mengerikan. Karena banyak orang yang
seringkali mendengung-dengungkan, menceritakan, bahkan saya dulu pernah ikut KKR tentang salah satu KKR tentang neraka di salah satu gereja. Dan salah satu pendetanya bahkan pada waktu itu ngomong, saya ini pernah dibawa ke neraka, dan bahkan saya ke neraka itu gara-gara dosa kalian, katanya gitu. Gara-gara dosa kalian makanya saya ke neraka. Saya ke neraka untuk membebaskan kalian, katanya. Waduh, waktu saya dengar itu dan digambarkan filmnya diputar, wah benar-benar merinding dan takut, karena waktu itu saya masih SMP atau SMA. Tapi puji Tuhannya, hanya sekali saja saya ikut KKR itu dan sekali saja saya nginjak gerejanya. Sampai sekarang saya tidak pernah nginjak gereja tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi sebagian orang memang neraka itu bukanlah sebuah topik yang memang menarik untuk diperbincangkan. Kenapa? Memang rasa-rasanya ada banyak kebingungan, ada banyak pertanyaan yang mungkin terungkit ke permukaan. Salah satunya memang seperti hari ini, tentang kebaikan Allah. Jika memang Allah baik, mengapa dia tega menghukum manusia ke dalam neraka, kan gitu? Mengapa kok begitu teganya kalau memang Allah itu baik? Jujur, pertanyaan ini muncul karena memang itu adalah kesalahan asumsi dalam menggambarkan kebaikan dan keadaan yang terjadi tentang neraka. Mengapa hukuman yang diberikan rasa-rasa mengerikan dan bersifat kekal? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sebelumnya latar belakang yang ada. Ternyata topik tentang neraka ini merupakan salah satu doktrin atau pengajaran Kristen yang memang seringkali dipertanyakan oleh beberapa orang Kristen. Bahkan bukan hanya dipertanyakan, bahkan juga ditolak oleh orang Kristen sendiri pun, ditolak tentang neraka ini. Kenapa? Karena kepercayaan terhadap neraka itu dianggap sebagai sebuah kepercayaan yang sangat sadis, fatalisme, dan benar-benar begitu mengerikan. Bahkan Bertrand Russell menulis dengan sebuah rangan ini begitu mengerikan dan menakutkan ini. Rasa-rasanya Allah itu nggak ada kebaikannya sama sekali. Sampai menghukum manusia di sedemikian rupa dengan yang namanya neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, setidaknya kalau kita boleh pelajari bersama-sama, ada dua alasan yang utama tentang orang-orang itu menolak keberadaan neraka. Ada dua alasan yang utama mengapa orang-orang itu menolak tentang keberadaan neraka. Yang pertama karena alasan kasih. Loh, tidak mungkin kan, Allah itu katanya kasih. Mana mungkin ada neraka? Kalau ada neraka berarti kan itu dianggap bertentangan dengan sifat Allah yang maha kasih. Allah itu kasih, naturnya Allah itu kasih. Tidak mungkin kalau sampai ada neraka, kan gitu. Nah, yang kedua, alasan yang kedua karena alasan keadilan. Alasan keadilan ini karena bagaimana mungkin kesalahan yang cuma sementara atau yang temporer itu diganjar dengan hukuman yang kekal, yang selama-lamanya sifatnya. Kan berarti tidak adil kalau gitu Allah. Nah, berarti kan seharusnya tidak ada neraka. Wong ini kesalahannya loh cuma masa cuma sekali aja, hukumannya harus selama-lamanya. Kan tidak adil kalau gitu. Nah, lantas bagaimana kalau gitu sikap Allah terhadap orang-orang jahat dan yang menolak Allah? Kalau memang nggak ada neraka, bagaimana sikapnya Allah kalau begitu? Apakah dibiarkan saja? Apakah ya sudahlah, merem-mereman lah, nanti dipertobatkan semua, nanti masuk surga semua aja? Apakah gitu? Nah, kita akan belajar bersama-sama dari orang-orang yang menolak tentang adanya neraka ini. Ternyata muncul dua pandangan yang ekstrim, dua pengajaran yang ekstrim, orang-orang yang menolak tentang neraka. Nah, beberapa pemikir mengusulkan ada dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan universalisme. Pandangan universalisme yang mana itu bicara bahwa nanti semua orang, baik itu orang baik, baik itu orang jahat, tidak peduli engkau jahat atau engkau baik, semuanya itu nanti akan direformasi oleh Allah, diubahkan Allah yang maha kasih itu dan yang maha kuasa itu, agar semua orang itu nanti layak masuk surga. Jadi tidak perlu masuk neraka dulu, tidak usah masuk neraka, semuanya akan direformasi, diubahkan masuk surga. Jadi tidak ada neraka sebenarnya. Itu pandangan yang pertama, universalisme. Pandangan yang kedua, yang ekstrim adalah pandangan anihilasionisme. Pandangan anin, yang mana ini pandangan yang mengatakan bahwa orang yang menolak neraka juga bahwa orang jahat itu nantinya tidak akan masuk neraka, karena neraka tidak ada. Kenapa? Karena orang jahat itu nanti akan dimusnahkan, dilenyapkan rohnya. Jadi sebenarnya neraka itu tidak ada, hanya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat itu
rohnya akan dilenyapkan selama-lamanya. Jadi dia tidak akan mengalami siksaan. Jadi dia tidak akan mengalami hukuman. Jadi dia harus mengalami api itu yang menyala-nyala katanya. Jadi ya sudah dimusnahkan saja rohnya. Itu pandangan dari pandangan orang Anis. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun ada perbedaan antara pandangan universalisme dan Anin ini soal perlakuan tindakan Allah terhadap orang jahat, tetapi keduanya itu sepakat dan satu tujuan bahwa mereka menolak keberadaan adanya neraka atau hukuman kekal yang lainnya. Jadi benar-benar mereka itu menolak, tidak ada. Kesamaan mereka itu situ, menolak keberadaan hukuman kekal ataupun neraka. Nah, pandangan-pandangan ini membuat para penganutnya memahami yang namanya teks-teks Alkitab itu tentang penghukuman dengan cara yang berbeda. Jadi ketika melihat teks-teks Alkitab tentang penghukuman terakhir atau penghukuman kekal itu dipandang dengan yang berbeda-beda. Jadi akibatnya konsekuensi praktisnya akhirnya ya sudahlah, kita hidup seenaknya saja, nggak ada neraka kok. Kita hidup sesuka hatinya saja. Yang jahat ya terus menerus jahat aja. Yang suka bohong ya terus menerus bohong. Yang suka nipu terus menerus nipu. Toh ya tidak akan ada penghukuman. Kalau jahat ya nanti dimusnahkan. Kalau tidak dimusnahkan ya direformasi oleh Allah. Kan tidak ada hukuman, ya sudah kita hidup seenaknya. Itu dari orang-orang penganut pandangan universalisme dan pandangan Anin. Nah, ternyata doktrin ini banyak dipegang oleh kaum-kaum atau kelompok anortodoks seperti Saksi Yehova, kaum Adventis, tapi meskipun itu agak sedikit berbeda, para pemikir liberal yang menggambarkan neraka itu secara sosial, dan tentu saja orang-orang ateis yang menolak adanya neraka. Makanya kenapa pertanyaan ini seringkali muncul, jika Allah baik mengapa ada neraka, itu seringkali didengungkan oleh orang-orang ateis. Termasuk itu akhirnya mempengaruhi beberapa orang Kristen. Sehingga belakangan ini kalau kita boleh cari-cari ya di googling atau buku-buku, akhirnya beberapa banyak sarjana Injili, teolog-teolog Injili juga yang menganut pandangan-pandangan yang menolak tentang neraka. Jadi ternyata ada juga para teolog atau para sarjana Injili itu menolak tentang neraka. Di antaranya orang Kristen sendiri juga. Salah satunya yang terkenal adalah C.S. Lewis. C.S. Lewis ini menolak neraka. Dia lebih paham menganut pandangan Anin. Termasuk Philip August, Early Ellis, John Stott, Clark Pinnock, John Wenham, bahkan Ben Winterington III. Ini orang-orang terkenal, orang-orang juga yang berkarya di dalam dunia teologi. Ternyata mereka juga orang-orang yang ternyata menganut pandangan yang menolak keberadaan neraka. Karena menganggap bahwa Allah itu maha kasih dan baik, tidak mungkin akan menghukum secara kekal. Itu pikirnya. Inilah dua orang yang seringkali mendengungkan tentang penolakan adanya neraka, yaitu John Stott dan Ben Winterington III. Bapak Ibu mungkin yang berminat bisa cari, googling, dan search tentang kedua orang ini dan lihat pandangan mereka tentang neraka. Nah, latar belakangnya juga ternyata ada pendeta besar pun, pendeta yang sangat nyentrik dari Mars Hill Baptist, berarti pendeta Baptis di Church Granville. Itu dalam bukunya ternyata dia menulis sebuah buku yang diterbitkan di tahun 2011 yang berjudul Love Wins, a book about heaven, hell, and the fate of every person who ever lived. Ternyata buku yang dia tulis oleh pendeta Rob Bell ini ditulis tebal 8 bab. Dan sebenarnya buku ini memang tidak eksklusif membahas tentang neraka. Ya beda seperti pendeta yang ada di Indonesia yang menulis sebuah buku tentang triple hell, itu khusus tentang neraka. Kalau ini enggak, dia hanya tulis tentang neraka itu hanya di satu bab. Yang mana di satu bab itu bukunya membahas tentang adanya penolakan terhadap neraka dan mendukung pandangan Anin yang katanya bahwa orang jahat itu nanti akan dilenyapkan rohnya. Ini adalah pendeta Robel, pendeta Gereja Baptis di Amerika sana. Bapak Ibu bisa search dan juga mungkin bisa beli bukunya kalau berminat. Bukunya seperti ini. Ini judul-judul capture-nya di babnya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang berminat silakan beli, online juga ada di Amazon untuk baca-baca sekedar buat pengetahuan, tidak usah dihafalno, tidak usah dipikiri karena saya tahu Bapak Ibu hidupnya sudah susah. Saya pun juga susah kalau baca buku ini lagi gitu ya. Nah, makanya ya cukup sekedar tahu aja. Karena memang ternyata pendeta Robel ini di salah satu babnya ini juga menyinggung bahwa dia menolak tentang neraka. Nah,
Ternyata ketika sarjana-sarjana atau para teolog ortodoks itu dan beberapa sarjana Injili mencoba memungkiri keberadaan tentang neraka, ini satu hal yang bertentangan dan bergejolak, di mana ada orang-orang Kristen di satu sisi menolak adanya neraka, tapi di sisi lain ada beberapa orang, ya maaf kata kalau saya menyebut aliran, ada dari beberapa orang karismatik ataupun Pantekosta justru menegaskan dan mempropagandakan tentang keberadaannya, yaitu tentang adanya neraka. Jadi yang satu menolak, yang satu mendengung-dengungkan, bahkan kesannya menakut-nakuti anak-anak Tuhan ataupun orang untuk supaya bergerak bertobat sehingga masuk ke gereja dan setia ibadah. Ya tidak salah, memang kita bisa memakai sarana penginjilan misi kita dengan tanda petik menakut-nakuti. Tapi sebaiknya kita ketika kita menyaksikan, ketika jadi saksi, harusnya memang kita menceritakan tentang kasihnya Allah, bukan menakut-nakuti orang. Tapi memang ada beberapa sarjana Injili atau teolog yang memang memperbolehkannya, tidak apa-apa, itu sebagai sarana misi juga boleh kok menakuti. Nah, propaganda ini ternyata dilakukan melalui ternyata beberapa publikasi-publikasi karya yang subjektif, mistis dari beberapa orang hamba Tuhan karismatik yang katanya pernah mengaku dibawa atau diperlihatkan neraka oleh Tuhan Yesus, katanya gitu. Pernah dibawa ke sana dan pernah dilihat Tuhan Yesus, katanya juga pernah dilihatkan surga, katanya gitu. Nah, mereka menjadikan kesaksian pengalaman mereka itu sebagai sarana misi untuk membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi benar-benar ini tentang neraka ini diceritakan, didengung-dengungkan, bahkan dibuat kesaksian dan untuk KKR sarana penginjilan misi. Dan ternyata tahun kemarin pun masih sempat diadakan, itu bahkan bukan untuk orang dewasa, untuk mulai anak yang masih usia 6 tahun atau SD kelas 1 sudah diajak KKR dan diajak untuk nonton film itu, dan juga pendetanya memimpin dan bercerita tentang katanya dia pernah dibakar neraka. Jadi benar-benar mulai anak SD sudah dikasih tahu gambaran neraka yang begitu mengerikan dalam benaknya. Nah, salah satunya pendeta itu adalah namanya, maaf kata kalau saya sebut, Philip Mantova. Yang mana judul bukunya adalah Trip to Hell. Ini bukunya, Trip to Hell. Saya sempat ngajar di universitas beberapa setahun yang lalu. Akhirnya ketika saya menerangkan tentang neraka, salah satunya ada jemaatnya Bapak Pendeta ini, dan dia akhirnya punya bukunya juga tentang Trip to Hell. Setelah kita bahas tentang neraka, akhirnya minggu depannya bukunya dibawa dan diserahkan ke saya. Pak, Bapak baca lagi buku ini, Pak. Coba dicek bukunya lagi. Nah, bukunya ditunjukkan ke saya. Saya punya bukunya dan saya disuruh baca lagi bukunya. Dia tidak mau baca lagi, katanya gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, gambaran yang neraka yang digambarkan oleh beberapa orang-orang itu tadi, yang katanya pernah dibawa ke neraka, pernah dibawa ke surga, atau pernah ada KKR tentang publikasi-publikasi yang semacam itu, yang film-filmnya juga diputar. Nah, ternyata kalau kita mau simpulkan bahwa tiap buku itu ternyata berbeda satu sama lain. Yaitu dalam hal apa? Wujud besarnya. Wujud besarnya apa? Wujud besarnya penyiksaan, wujud besarnya hukuman yang ada di sana. Sungguh kalau kita boleh jujur, susah untuk dibuktikan mana yang benar ini. Ceritanya si A, atau ceritanya si B, atau ceritanya si C, ini mana yang benar. Ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan besar tentang penghukuman dan penyiksaan yang terjadi di sana. Nah, bahkan di sana digambarkan oleh beberapa orang pendeta-pendeta itu atau kesaksian-kesaksian ada bahwa neraka itu katanya sangat panas, melebihi wajar katanya gitu. Sangat panas melebihi wajar, yang mana katanya itu ada lautan api yang menyala-menyala seperti pemahaman laut api yang itu semuanya api dan lautan yang ngalang-ngaling magma. Saya tidak tahu, tidak bisa bayangkan ya, ketika dia di sana kok nggak terbakar gitu, katanya panas setengah mati kan gitu. Tapi ketika dia dibawa sana kok nggak terbakar kan, aneh gitu kan. Dan juga baunya sangat busuk, kok aneh baunya sangat busuk, kok hidungnya tidak rusak gitu, kena bau yang begitu menyengat kan gitu kan. Nah, makanya kenapa itu sangat lebih wajar. Bahkan di sana dikatakan ada banyak makhluk-makhluk aneh, roh-roh jahat, yang menyiksa manusia dan memaksanya untuk berdosa. Jadi yang misalnya maaf kata yang suka masturbasi, di sana disuruh masturbasi. Yang suka berzina terus berzina. Makanya katanya di sana ada artis-artis. Makanya di sana ada yang orang-orang yang cantik-cantik, pelacur-pelacur, makanya diajak berzina terus. Yang suka bohong dipaksa berbohong terus. Yang suka mencuri dipaksa mencuri terus. Nah gitu. Karena gambarannya neraka seperti versinya mereka itu demikian. Bahkan ada bermacam siksaan iblis yang mengerikan katanya.
Yang siksaan iblis yang mengerikan, yaitu ulat-ulat ganas yang menggerogoti tubuh manusia. Jadi walaupun penuh api gitu ya, ulatnya masih hidup, itu menggerogoti manusia katanya. Dan apinya itu membakar manusia, tapi tubuhnya yang di sana itu tidak pernah habis. Tidak bisa habis. Benar kelihatan tulangnya, tapi tubuhnya itu masih ada. Jadi dia merasakan panasnya itu, tapi tidak bisa terbakar. Dia terus dibakar oleh api itu. Bahkan ada yang menceritakan bahwa kepalanya pun dipecah, ditutup oleh palu yang begitu besar oleh iblis sehingga kepalanya pecah. Tapi nanti jatuh lagi gitu. Dan kulitnya juga dikelupas di sisi satu itu gambaran yang didengung-dengungkan oleh beberapa hamba Tuhan tadi yang saya katakan, yang katanya pernah dibawa ke neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, benarkah gambaran neraka itu memang seperti itu? Seandainya gambaran neraka yang memang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang didengung-dengungkan oleh beberapa hamba Tuhan itu tadi yang katanya pernah dibawa neraka, jujur saya akan katakan, kalau memang gambaran neraka seperti itu, saya akan katakan Allah itu jahat. Allah itu memang tidak baik. Kenapa kok Allah menghukum seperti itu? Berarti tidak ada kebaikan Allah sama sekali. Berarti percuma punya Allah yang seperti itu. Kalau gitu kan Allah yang begitu jahatnya. Nah kalau begitu apa kata Alkitab? Puji Tuhan ya ternyata Alkitab tidak pernah menggambarkan neraka seperti itu. Nah kalau gitu bagaimana gambaran tentang neraka kata Alkitab? Apa responnya? Alkitab menjawab tentang neraka itu. Gimana gambaran Alkitab tentang neraka? Nah yang ini kita harus luruskan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Apa kata Alkitab tentang neraka? Di Perjanjian Lama jelas, Perjanjian Lama pun menjawab beberapa kali bahwa memang ada hukuman bagi orang jahat. Jadi memang ada. Bukannya tidak ada. Neraka itu ada hukuman. Ada Seol itu, ada hukuman, yaitu ada hukuman bagi orang jahat. Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan ayat-ayatnya, nanti kan saya kasih PPT-nya, atau bisa dicatat, atau mau dilihat sambil dilihat sekarang, ayat-ayat itu bisa dilihat. Itu ayat-ayatnya menunjukkan bahwa memang ada yang menggambaran neraka di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur itu. Bahkan di dalam kata Ibrani yang dipakai itu di sana adalah Seol, memang bisa diterjemahkan sebagai alam kubur. Tetapi perlu kita ketahui beberapa kali kata Seol ini juga dipakai merujuk kepada hukuman atau kebinasaan. Tercatat di dalam kitab Ulangan, Ayub, Amsal, dan selanjutnya ayat-ayatnya itu. Karena waktu saya tidak akan bacakan dan saya akan paparkan. Bisa Bapak Ibu catat dan lihat sendiri di ayat-ayatnya. Itulah sebabnya beberapa terjemahan kadang menerjemahkan Seol itu adalah sebagai neraka. Itu dalam Perjanjian Lama. Tapi ternyata konsep Perjanjian Lama ini lebih jelas lagi, diperjelas lagi di dalam Perjanjian Baru. Bahwa neraka itu memang ada. Jadi untuk pandangan Anin dan pandangan universalisme ini sebenarnya ya bisa dilawan. Karena memang neraka itu ada. Neraka itu ada. Karena selain PL menjawab, PB pun menjawab. Di dalam Matius 3:12. 2 Tesalonika 1:9 itu ayat yang seringkali dipakai tentang katanya orang rapture kan itu ya, tentang 1 Tesalonika tentang Yesus datang kedua kali itu kan, lalu Yudas, Wahyu dan lain selanjutnya. Nah, Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi, kalau kita boleh teliti, adalah pribadi yang paling bicara paling banyak tentang neraka. Paling banyak. Yesus sendiri yang berkata tentang neraka itu banyak. Di dalam kitab Injil khususnya. Banyak sekali ketika Yesus bicara tentang neraka. Ini adalah alasan yang kuat, ini adalah jawaban yang kuat bahwa sebenarnya neraka itu memang ada. Bukannya tidak ada. Neraka itu ada, Bapak Ibu sekalian. Cuman memang kita harus tahu neraka yang seperti apa gambaran Alkitab. Hampir semua ungkapan Tuhan itu bersifat peringatan agar kita harus berhati-hati pada hukuman ini. Yaitu apa? Neraka ini kita harus hati-hati. Harus sangat hati-hati, waspada. Ya, makanya kenapa saya ngomong tidak ada salahnya. Memang kadang nakut-nakuti dengan kesaksian gambaran neraka yang dipakai oleh beberapa hamba-hamba Tuhan karismatik tadi yang mendengungkan tentang gambaran neraka yang ada siksaan-siksaan itu. Ya, memang signifikansinya mungkin karena pikir mereka adalah supaya orang itu ya berlomba-lomba hidup kudus gitu loh. Supaya mereka berlomba-lomba jaga kesucian. Jadi dengan adanya ini kan mereka ada sadar ketakutan untuk hidup suci dan kudus, tidak seenaknya. Yaitu alasan dalih dari mereka. Nah, peringatan ini tentu menjadi tidak relevan bila kalau kita boleh jujur, kalau tidak ada hukuman setelah kematian. Jadi, alasan Anin dan universalisme itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, kalau memang tidak ada hukuman, ya buat apa gitu kan? Berarti tidak relevan kalau
mati ya sudah gitu, berarti tidak relevan ayat-ayat ini. Karena adanya ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya neraka itu ada. Khususnya banyaknya rujukan ayat ini menunjukkan kepada para penulis Alkitab, khususnya PB, terutama Tuhan Yesus sendiri menyadari bahwa adanya hukum pasca kematian. Berarti setelah mati masih ada hukuman bagi orang yang berdosa. Orang berdosa tidak dilenyapkan, orang berdosa juga tidak akan direformasi untuk jadi nanti masuk surga, enggak. Orang berdosa karena kehendak bebasnya yang terus-menerus memilih dosa, mencintai dosa, akan tetap dihukum. Ada hukuman setelah kematian. Jadi ini jelas bahwa bertentangan dengan konsep universalisme bahwa semua orang akan diselamatkan. Kenyataannya ternyata enggak. Orang-orang akan tetap dihukum, kata Alkitab. Akan tetapi hukuman yang seperti apa? Apakah akan dilenyapkan? Seperti kelompok Anin bilang, kita ternyata juga tidak. Dari teks-teks Alkitab tersebut, kita bisa nyimpulkan, dari teks tadi PL dan PP, kita bisa nyimpulkan ternyata neraka itu bersifat sadar. Kontra seperti yang pandangan Anin. Kalau rohnya dilenyapkan, berarti kan sudah tidak bisa merasakan apa-apa gitu loh. Jadi orangnya tidak sadar gitu. Jadi kan benar-benar kontra dengan pandangan Anin. Kalau pandangan Anin itu ya orangnya yang berdosa dilenyapkan, jadi tidak bisa merasakan apa-apa lagi, tidak bisa merasakan siksaan, tidak bisa merasakan penderitaan lagi. Jadi benar-benar kontra. Ternyata Alkitab ngomong enggak. Neraka itu sifatnya sadar. Sadar apa? Bahwa di sana itu tempat ratapan dan ketak gigi, kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Ada ratapan dan ketak gigi. Berarti penghuninya sadar bahwa mereka menderita di sana. Ada satu gambaran penderitaan di sana. Adanya ratapan dan ketak gigi, dan mereka juga bisa melakukan kegiatan di sana gitu loh. Nah, ternyata juga di dalam Injil Matius dan Markus menggambarkan yang mana neraka itu sifatnya sadar bahwa ada satu keadaan tertentu yang terjadi di sana. Ada kesadaran bahwa mereka bisa saling mengenal dan merasakan yang namanya siksaan itu. Benar-benar merasakan siksaan itu dan tahu, saling kenal. Kita tahu kan ceritanya gambaran tentang Lazarus dan orang kaya itu kan, pasti bisa kenal Lazarus yang kaya dan Lazarus yang miskin itu dengan orang kaya itu. Orang kayanya masih tahu itu Lazarus, tolong gitu kan. Ada perasaan di sana, ada saling mengenal, ada kesadaran. Jadi neraka di sini merupakan tempat iblis dan para pengikutnya disiksa sebenarnya, kata Alkitab yang kedua. Alkitab menjawab bahwa neraka itu adalah tempat iblis dan para pengikutnya disiksa. Perlu digarisbawahi. Ini penting. Kenapa? Karena ternyata bukan iblis yang menyiksa kita di neraka. Alkitab menjawab bahwa sebenarnya kita di neraka itu sama-sama disiksa sama dengan iblis. Iblis itu sama-sama disiksa dengan orang-orang berdosa. Sama-sama dihukum. Bukannya sebaliknya. Bukannya iblis menghukum manusia. Tidak mungkin gitu loh. Mana mungkin tahanan bisa menghukum tahanan. Sama-sama tahanan. Jadi sama-sama dihukum. Jadi di sini saya sangat tidak setuju dengan gambaran-gambaran neraka yang didengung-dengungkan oleh beberapa hamba Tuhan yang katanya pernah dibawa ke neraka itu termasuk kesaksiannya. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah ngomong bahwa di neraka itu nanti manusia dihukum oleh iblis. Enggak. Padahal di neraka itu iblis dan orang berdosa itu sama-sama dihukum. Iblis beserta para pengikutnya dan orang berdosa itu sama-sama dihukum. Itu Bapak Ibu bisa baca di Injil Matius pasal 25 ayat 41. Itu di sana dijelaskan dengan jelas banget kata-katanya bahwa iblis dan para pengikutnya dan para orang berdosa itu sama-sama dihukum di neraka, mengalami penghukuman yang kekal. Jadi neraka itu memang bukan tempat iblis menyiksa orang. Bukan. Tetapi tempat iblis dan para pengikutnya disiksa. Ini yang harus kita garis bawahi dan harus kita ingat. Iblis dan para pengikutnya sama-sama disiksa di neraka. Ini jelas bertentangan dengan tadi yang saya katakan, orang-orang yang bercerita pernah ke neraka dan penglihatan tentang neraka itu. Gambaran penglihatan ini lebih dekat kalau kita boleh jujur ya, kalau kita mau belajar lebih mundur sedikit, ternyata gambaran-gambaran neraka yang didengung-dengungkan oleh beberapa hamba Tuhan dan yang pernah cerita tentang dibawa ke neraka itu sebenarnya gambaran itu lebih dekat, lebih mendekati niru konsep dualistiknya Yunani, dewa-dewanya Yunani dalam konteks penghukuman neraka mereka. Ada raja dewa nerakanya siapa itu dihukum di sana, nanti reinkarnasi dan sebagainya. Bukan berdasarkan Alkitab. Jadi gambaran neraka yang didengungkan mereka itu sebenarnya mirip gambaran konsep dualistik Yunani, bukan Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah ngomong seperti itu.
Nah, tapi neraka itu bersifat kekal, bukan temporal juga. Ini yang ketiga, respon Alkitab menjawab tentang neraka. Neraka itu bersifat kekal, bukan temporal. Kenapa temporal? Karena ya ada beberapa dari tetangga negara, dari agama seberang yang berbeda dengan kita, kan konsep neraka mereka bahwa nanti kalau yang berdosa, semua yang berdosa itu nanti dimasukkan ke neraka dulu. Jadi nyemplung ke neraka dulu semuanya, tidak peduli itu siapapun. Jadi tidak peduli dia punya jabatan di keagamaannya ataupun cuma jemaat biasa, semuanya nanti nyemplung ke neraka dulu. Ini dari pandangan agama seberang, jadi nyemplung ke neraka semua dulu. Masuk neraka dulu semua. Nanti kalau Gusti Allahnya berkenan, baru mereka dientaskan. Salah satunya yang mengentaskan nanti itu Ratu Adil, yang katanya merujuk kepada Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi itu nanti yang di sana. Jadi dientaskan kalau berkenan Allahnya. Kalau belum, mereka tetap akan masuk ke neraka dulu, karena melewati Siratul Mustaqim, jebur dulu ke neraka semua. Seperti itu. Nah, ternyata kata Alkitab tidak seperti itu. Neraka itu bersifat kekal, bukan temporal. Jadi sudah sekali masuk, ya selama-lamanya. Tidak bisa dientaskan lagi, pindah lagi ke surga. Tidak. Alkitab menjawab bahwa orang yang sudah masuk neraka selama-lamanya mengalami neraka itu. Neraka bukan waktu untuk mereformasi orang, untuk memperbaiki, bukan. Masa reformasi, masa perbaikan hidup adalah selama kita hidup. Selama kita masih hidup, inilah waktu kita berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena itu panggilan kita orang percaya. Itulah waktunya kita mereformasi hidup kita. Dan yang keempat, sebenarnya kalau kita boleh jujur, esensi kengerian neraka itu bukan soal tempat yang penuh dengan siksaan api dan ulat dan sebagainya, bukan. Esensinya bukan itu. Karena neraka itu sebenarnya bicara tentang keterpisahan dengan Allah. Satu kondisi, satu keadaan di mana berpisah dengan Allah. Ya, kalau kita boleh meminjam judulnya bukunya C.S. Lewis, neraka itu seperti Great Falls. Banyak teks yang berbicara ternyata di dalam Alkitab, baik itu di dalam Matius 25:41, Lukas 16:23, termasuk di 2 Tesalonika 1:9. Nanti yang mungkin saya akan khususkan di sana, di 2 Tesalonika 1-9, itu bicara sebenarnya gambaran neraka itu bukan sebuah tempat. Jadi Alkitab sebenarnya menggambarkan neraka itu bukan sebuah tempat, tetapi justru lebih merujuk kepada satu kondisi keadaan di mana manusia terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Nah, ternyata teks-teks yang berbicara tentang tempat dan siksaan yang ada di Alkitab itu sebenarnya tidak bisa dimaknai dengan literal, tidak bisa, atau hurufiah, tidak bisa. Kenapa? Karena itu akan bertentangan dan berkontradiksi. Contoh, di sana katanya ada api yang menyala-nyala namun gelap. Bagaimana mungkin ada api namun gelap? Kan tidak bisa. Api kan menimbulkan terang yang bercahaya, tapi namun gelap, kan satu kontradiksi, jadi tidak mungkin. Nah, kata-kata ini sebenarnya tidak bisa dimaknai literal, tapi ini adalah bentuk analogi, gambaran, yang mana ada terang tapi gelap, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak kelihatan. Nah, kelihatan apa? Sebenarnya tidak bisa melihat kemuliaan Allah dan hadirat Allah. Tidak bisa merasakan kemuliaan Allah dan hadirat Allah. Makanya kenapa Yesus datang untuk menggantikan hukuman kita, yaitu neraka. Itulah salah satu bentuk kasih Allah kepada orang berdosa. Makanya kenapa ketika manusia jatuh dalam dosa, selain manusia diusir dari Taman Eden, dan akhirnya di Kejadian 3, itu kan ayat 15, 14-15, itu kan akhirnya manusia dihukum oleh Allah, melahirkan sakit, termasuk ular kan dihukum. Tapi salah satu bentuk kasih Allah yang luar biasa kepada manusia, wujud kasihnya, wujud kebaikannya adalah walaupun manusia berdosa, Allah tetap akan meremukkan kepala ular itu. Yaitu apa? Dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan menebus orang berdosa itu. Tapi seringkali kan manusia menolak, tetap kadang masih berusaha lepas dari kasihnya Allah itu. Dan akhirnya, pada akhirnya nanti setelah mati barulah Allah lepaskan. Selama hidup, anugerah Allah itu tetap memegang. Contoh Bapak Ibu sekalian, ibarat manusia itu seperti ini, saya megang sebuah benda. Ini megang sebuah benda, yaitu botol. Mungkin tidak kelihatan ya. Ini saya megang sebuah benda, HP saya pegang. Ini megang. Ketika kita berdosa,
ketika kita berdosa, manusia kan punya kehendak bebas. Manusia bebas, tapi selama kita masih hidup, itu kita tuh seringkali dengan kehendak bebas kita itu berusaha melepaskan diri kita untuk mandiri. Supaya kita bisa seperti Allah. Cenderung manusia itu ingin mandiri. Jadi melepaskan dari pegangan tangannya Allah. Melepaskan diri dari kasihnya Allah. Melepaskan diri dari anugerahnya Allah. Tetapi Allah tidak pernah melepaskan, berusaha memegang terus selama hidupnya. Memberikan kesempatan dan anugerah manusia untuk kembali kepada kasihnya Allah. Tapi seringkali manusia memilih untuk mandiri, melepaskan diri dari anugerahnya Allah. Manusia cenderung ingin berdosa. Makanya Yohanes 3:16 kan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang percaya padanya tidak binasa. Ini tetap dipegang, anaknya yang tunggal, berusaha merebut kembali untuk dia bertobat. Tapi manusia tetap seringkali menolak. Makanya dunia di dalam Injil Yohanes itu bermakna bahwa itu bermakna negatif. Seringkali menolak, seringkali membenci, seringkali menolak kasihnya Allah. Tetapi pada akhirnya nanti setelah manusia mati, disitulah baru ada hukuman. Disitulah baru Allah akan berkata, ya wis, tak lepas. Kamu pengen mandiri kan? Oke, kalau mau mandiri ya lepas. Kalau gitu tak lepas. Nah ketika dilepas ini, disitulah sebenarnya manusia dihukum, yaitu berpisah dari Allah. Nah ketika berpisah dari Allah di sini, berarti manusia sebenarnya mengalami neraka itu. Karena berpisah dari Allah. Keterpisahan dari Allah ini adalah sebenarnya kondisi di mana manusia mengalami neraka itu. Maka dari itu 2 Tesalonika 1:9 berkata, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa temukan setidaknya dua hal. Jikalau baik, mengapa ada neraka itu? Karena memang kalau kita mau bicara jujur, kebaikan Allah itu tidak terpisahkan dari keadilannya. Yang seperti saya tadi gambarkan itu, tetap ada hukuman. Tetap ada hukuman. Neraka itu harus ada. Kenapa? Karena meskipun Allah merupakan Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang kasih, tetapi Allah juga tidak bisa merupakan Allah yang tidak bisa melepaskan bahwa Allah juga adil dan benar. Meskipun Allah itu baik, meskipun Allah itu kasih, tapi Allah juga merupakan Allah yang adil dan benar. Bicara naturnya Allah, bicara atributnya Allah, itu tidak bisa dicomoti satu-satu per bagian, tidak bisa Bapak sekalian. Itu adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa dicomoti satu-satu, tidak bisa. Bicara Allah itu baik, ya ada keadilannya. Bicara Allah itu kasih, ya ada kebenarannya. Tidak bisa dipilih salah satu. Kasih Allah bukanlah kasih yang emosional belaka, melainkan kasih yang adil. Berbicara tentang Allah tidak bisa hanya menekankan pada satu naturnya atau atributnya saja atau sifatnya saja, tidak bisa. Allah adalah yang suci, ya. Karena itu ia juga harus membenci dosa dan harus menghukum dosa. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Allah telah memberikan hukum dan konsekuensinya pada manusia, sehingga siapapun yang melanggarnya berdosa, harus menerima hukuman neraka itu. Tapi puji Tuhannya, berita baiknya, ya sebelum berita baiknya, berita buruknya adalah sebenarnya kita semua harusnya mengalami neraka. Tetapi berita baiknya, karena kasih Allah yang begitu besar tadi, anaknya yang tunggal itu tadi, dikaruniakan bagi orang percaya, kita tidak beroleh neraka. Justru yang menanggung neraka itu adalah Kristus Yesus di kayu salib. Kristus Yesus di kayu salib. Makanya kenapa kalau kita lihat di kitab Injil ketika Markus khususnya, di Markus, ketika Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang mana artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah sebenarnya Yesus mengambil bagian neraka itu. Yesus mengalami neraka itu. Yesus mengalami keterpisahan relasi kasih Allah. Yesus menanggung neraka kita. Dan neraka itu digantikan olehnya. Sampai akhirnya dia harus memproklamirkan kemenangan. Makanya bahwa para ulama dikatakan dia pergi ke alam maut, memproklamirkan, ini loh, aku sudah menang. Orang percaya sudah aku rebut kembali. Yang percaya kepadaku diselamatkan, tidak harus mengalami keterpisahan dengan Allah. Tidak harus mengalami neraka.
Itulah makanya kenapa kita harus bersyukur, kita harus percaya sungguh-sungguh, kita harus mengerjakan bagian kita, karena neraka itu sudah direbut oleh Kristus di kayu salib. Allah bukan menghukum di dalam kegirangan seandainya nanti kita orang-orang berdosa itu mengalami neraka. Tetapi Allah menghukum memang harus dengan kepedihan. Tapi mau bagaimana lagi? Orang memilih dengan kehendak bebasnya, memilih untuk mandiri, ya memang harus dihukum. Dan yang kedua, neraka mengapa harus ada? Karena orang yang di neraka itu sebenarnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di 1 Tesalonika tadi loh. 2 Tesalonika tadi, di 2 Tesalonika tadi. Bahwa orang neraka, mengapa harus ada neraka? Karena memang orang yang di neraka itu sebenarnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang seperti saya tadi gambarkan, sebuah gambaran ketika saya megang ini, orang yang berdosa itu sebenarnya ingin mandiri, melepaskan dari kasihnya Allah. Ya sudah, pada akhirnya Allah melepaskan. Karena pilihannya orang itu sendiri. Karena kehendak bebasnya orang itu sendiri. Makanya, untuk memahami hal ini, kita perlu mengingat dan benar-benar mengerti bahwa penghuni neraka sebenarnya adalah orang-orang yang memang pada awalnya tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Itulah pilihan mereka. Mereka bukan hanya orang yang tidak tahu, bukan. Tapi melainkan mereka orang yang tidak tahu, yang tidak mau. Bukan yang tidak tahu, tapi yang tidak mau, yang menolak Kristus. Bagi mereka pengenalan tentang Allah adalah suatu hal yang tidak mengenakan, suatu hal yang tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka menolak mentah-mentah tentang kebenaran. Mereka menolak tentang Kristus. Kelak mereka di neraka akan mendapatkan apa yang benar-benar mereka inginkan, yaitu hukuman kebinasaan kekal yang dijelaskan tadi di 2 Tesalonika ayat 1, tapi yang bagian 9b, yang 9b ini, bahwa mereka akan dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan, kekuatan, kuasanya. Jadi benar-benar dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan, kekuatan, kuasa Tuhan. Nah, bukankah kalau kita boleh jujur bicara hadirat Tuhan dan kemuliaan yang mereka tolak ini dari semula, ini sebenarnya bicara tentang Allah pribadi, Allah sendiri. Jadi ketika mereka menolak dan mereka terpisah dari itu, mereka sebenarnya mengalami neraka. Karena apa? Karena mereka sebenarnya tidak pernah mau mengingini yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Itulah akhirnya yang mereka dapatkan. Tidak mendapatkan hadirat Tuhan. Terpisah dari Allah. Dan ini Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya tegaskan, hukuman yang semacam ini adalah hukuman yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan, bahkan lebih mengerikan dan lebih menakutkan daripada gambaran-gambaran neraka yang didengung-dengungkan oleh beberapa batuan itu, yang disiksa oleh iblis itu. Justru ketika kita terpisah dari Allah, itu adalah penderitaan yang paling berat. Itu adalah hukuman yang paling menyakitkan dan paling berat. Wong Kristus sendiri ketika disalib, ketika Allah Bapa memalingkan wajahnya, ketika dia harus mengalami keterpisahan dari kasih Allah, disitulah puncak penderitaan Kristus. Ketika dia harus dipaku, ketika dia dikasih mahkota duri, ketika dia dicambuk, ditombak, sebenarnya tidak semenderita ketika dia harus terpisah dari Allah. Tetapi ketika dia harus terpisah dari kasih Allah, terpisah dari relasinya Allah, disitulah Kristus mengalami penderitaan yang berat. Makanya dia sampai berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Bapak Ibu sekalian, kehadiran Tuhan itu sangat spesial. Jelas sangat spesial. Allah adalah Allah yang maha hadir. Kalau kita boleh renungkan sejenak, ketika kita hidup aja, dan ketika kita rasa-rasanya jauh dari Allah, ketika rasa-rasanya Allah itu tidak pernah menyentuh hati kita gitu. Bukankah hidup kita susah? Bukankah hidup kita berat? Ketika masih ada di dunia dan masih hidup ini rasa-rasanya jauh dari Allah. Itu sebenarnya sudah merasa, aduh tidak enak Bapak sekalian. Bayangkan kalau itu nanti mengalami selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Berpisah dari Allah. Sungguh itu sangat berat. Tanpa hadirat Tuhan, berarti tanpa kehadiran Allah yang secara relasional. Ketiadaan hadirat Tuhan berarti itu adalah hukuman yang ilahi. Kalau kita mulai merujuk dan melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 dan 3, di mana ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka harus mengalami keterpisahan dari kasihnya Allah, diusir keluar.
Kain pun pergi dari hadapan Allah ketika dia setelah membunuh Habel. Kalau kita boleh jujur, berbeda dari kan kasus-kasus sebelumnya. Ketiadaan hadirat Tuhan di neraka itu bersifat mutlak dan kekal. Bersifat mutlak dan kekal. Mutlak di sini dalam arti tidak ada kebaikan ilahi sama sekali. Tidak ada kebaikan ilahi. Tidak ada kasih yang ilahi, itu tidak ada. Tidak akan ada anugerah yang ditunjukkan oleh Allah. Kekal selama-lamanya. Berarti dalam keadaan yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berubah. Selama-lamanya. Tapi jika kita masih hidup ini, bersyukur Bapak sekalian. Meskipun mungkin kita rasanya ngalami neraka di dunia, rasanya gitu kan. Tapi sebenarnya kita masih ada kasihnya Allah. Kita masih ada anugerahnya Allah. Kita masih ada kebaikannya Allah. Yang mana yang masih terus menompang, yang masih terus memegang kita, yang masih terus menolong kita meskipun kita jatuh bangun di dalam dosa. Tapi jika nanti sudah ada hukuman kekal itu, ketika kita sudah mati, disitulah baru benar-benar sudah tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kasihnya Allah, tidak ada lagi pertolongan Allah, tidak ada lagi kebaikan Allah. Orang-orang yang sudah berada di neraka pada waktu kematiannya, dia akan benar-benar dijauhkan dari kemuliaan Tuhan. Kalau kehadiran Tuhan ini kalau kita boleh renungkan kehadiran Tuhan ini lebih berkaitan dengan kebaikannya, kemuliaannya, dan kekuatannya, lebih ke arah pertolongannya. Tuhan tidak akan pernah lagi memberikan pertolongan ketika dia sudah mati. Tidak ada jalan yang keluar untuk melepaskan penderitaan orang-orang yang berdosa itu lagi kalau sudah mati. Tidak ada. Sudah habis kesempatannya. Situasi yang berbeda akan dialami oleh orang-orang percaya. Situasi yang berbeda akan dialami orang-orang yang benar-benar mengasihi Kristus, yang mengikuti teladan Kristus, di mana mereka akan mengalami kekuatan kemuliaannya pada saat kedatangannya yang kelak. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu dengan baik bahwa sebenarnya sebagai kesimpulan, neraka itu sungguh ada. Neraka itu sungguh ada. Bukan soal api dan siksa yang kita takutkan, bukan. Tapi justru terbesar, penderitaan terbesar adalah bicara keterpisahan dari Allah. Neraka itu bukan hanya bicara sekedar api dan siksa, tapi bicara keterpisahan dari Allah. Api dan siksa itu seperti gambaran analogi saja. Tapi sebenarnya neraka itu adalah keterpisahan dari Allah. Kondisi di mana manusia berpisah relasi dengan Allah. Berhati-hatilah dan jelilah kita Bapak Ibu sekalian. Ketika ada macam-macam isu-isu spiritual, kita harus menguji itu semua dengan kitab suci. Kenapa? Kalau kita salah, itu justru menyesatkan dan membuat kita takut. Orang Kristen harus mengetahui seriusnya neraka itu. Harus tahu memang seriusnya neraka. Begitu mengerikan. Dan perlu mengusahakan agar banyak orang dari kengerian tersebut. Harus. Bersyukurlah kita kalau tiap kesulitan yang kita alami saat ini, semuanya itu, jika selama kita masih hidup, semuanya itu tidak akan lebih berat daripada nanti ketika kita mengalami neraka. Kalau sudah mengalami neraka, wah, Cilaka 12, Bapak sekalian, itu sangat berat dan sangat menyulitkan. Yesus telah menanggung neraka bagi kita. Yesus telah mengambil bagian neraka itu. Sebab itu, mari saat ini, selama masih ada kesempatan, bukannya kita masih bertanya jika Allah baik, karena masih ada anugerahnya itu. Tapi biarlah kita terus mengerjakan bagian kita untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Amin. Sudah selesai? Mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Terima kasih Pak Yusak Cipto untuk pemaparannya yang begitu rinci ya tentang neraka dan bagaimana neraka itu ada meskipun Allah itu adalah Allah yang baik. Kita bersyukur kita adalah orang yang sudah dibebaskan dari neraka itu, yaitu keterpisahan dari Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini, kita akan masuk dalam tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, silakan. Saya coba jawab dulu Pak, siapa Pak Eki? Ya. Dan kemarin tentang bertanya, ada tadi ibunya tadi chat WA juga, yang berkaitan tentang kejadian pasal 3 yang satu bicara tentang ular itu Pak Edi. Pak. Bicara tentang ular. Ular itu apakah iblis atau ular gitu kan ya? Memang ada beberapa penafsiran.
Tapi secara pribadi saya merujuk bahwa Kejadian 3:1 yang mencobai manusia pada waktu itu yaitu Hawa, itu sebenarnya bicara ular. Ya ular. Ular ciptaan Allah. Ya ular ciptaan Allah. Ular yang menggoda manusia pada waktu itu. Cuman memang ular itu dijadikan alat oleh iblis. Jadi bukan ular yang menjadi iblis, bukan Bapak Ibu. Bukan iblis yang jadi ular, bukan. Tapi ular ini dipakai oleh iblis. Jadi seperti ular ini fasilitatornya iblis untuk menjatuhkan manusia jatuh dalam dosa. Ular itu dibuat atau dikamuflase seolah-olah ya ini loh alat untuk menjatuhkan manusia. Ular yang dipakai. Nah, gambarannya kenapa kok ular? Ya memang kan seperti dikatakan di dalam Kejadian 3:1 itu adalah bahwa dikatakan di sana mungkin ini adalah penafsiran saya bahwa dari beberapa tafsiran yang saya mungkin ambil ya saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya ular ini dipilih kenapa kok pakai binatang ular kok bukan binatang yang lain gitu ya. Kok akhirnya ular yang bicara? Ya karena di sana dikatakan bahwa ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Ular di sana ada binatang yang paling cerdik. Jadi bisa jadi mungkin makanya dari situ ular dipakai untuk menggoda Hawa. Sehingga iblis memakai ular tersebut sebagai media untuk melontarkan maksudnya supaya manusia juga jatuh dalam dosa. Supaya manusia itu bisa mandiri dan jadi seperti Allah. Terseret dengan dia gitu Pak Eki. Itu jawaban saya gitu. Nah, kalau berkaitan dengan Kejadian 3:15 yang tentang apakah ular ditemukan itu ular yang di situ juga mati. Nah, akibatnya kan ular itu yang pada waktu ular yang mencoba sebagai media, kan dia terima hukuman juga. Akhirnya dia hidupnya merayap melata dengan perutnya kan gitu kan. Itu disebutkan ular. Dia mengalami hukuman, konsekuensi hukuman karena dia dipakai jadi alat. Jadi masih konsekuensi dosanya ikut sehingga akhirnya ular itu tidak bisa bicara. Akhirnya salah satu akibatnya mungkin itu. Dan kedua konsekuensi akibatnya adalah dia akhirnya harus merayap melata dengan perutnya ke tanah itu. Itu konsekuensi kedua. Itu akibatnya karena dia walaupun media tetap terima hukuman. Karena ya ini aplikasinya gini. Meskipun kita tidak berdosa secara langsung, tetapi ketika kita pasif melakukan juga, sebenarnya kita juga akan terima hukuman, termasuk ikut berdosa kan. Ya kan bicara dosa itu ada beberapa arti. Salah satunya dosa yang pasif kan begini. Ketika kita tahu yang baik, seperti Yakobus katakan, ketika kita tahu yang baik tetapi kita tidak melakukannya, berarti kita berdosa. Nah, jadi walaupun pasif, tapi kita dalam artian setelah tidak langsung turut andil, sebenarnya kita juga berdosa. Sama seperti ular itu. Benar dia bukan yang kepalanya yang ikut menjatuhkan manusia jatuh dalam dosa, tapi dia juga media yang turut andil. Jadi tetap harus menanggung dosanya. Jadi tetap dia menerima hukuman dari Allah. Tapi bedanya, ular tidak ditebus. Manusia yang ditebus. Dilanjutkan dari nubuatan di sana. Nubuatan Kejadian 3:15 itu. Nah, kalau terus lanjutan pertanyaannya, apakah akhirnya itu dikalahkan, iblisnya dikalahkan? Ya, iblis dikalahkan. Secara legal pada waktu itu iblis dikalahkan dengan kematian dan bangkitan Yesus itu. Iblis dikalahkan secara legal. Jadi iblis benar-benar dikalahkan kuasanya. Makanya kenapa orang percaya sebenarnya tidak mungkin dirasuk setan gitu loh. Kuasa kita lebih besar daripada roh jahat gitu. Karena kuasanya iblis sudah dikalahkan. Itu secara legalnya. Baru nanti secara aktualisasinya bahwa iblis itu benar-benar dikalahkan ketika Yesus datang kedua kali. Benar-benar di sana kemenangan Yesus itu nyata bahwa iblis sudah benar-benar kalah. Itu aktualisasinya. Tapi secara legalnya sudah kalah iblis itu ketika Yesus waktu dia disalib itu kan dia seperti 1 Petrus katakan dia turun ke alam maut untuk memproklamirkan kemenangannya. Untuk kemenangannya. Bahkan di sana dikatakan di 1 Korintus, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Berarti benar-benar sudah kalah sebenarnya itu. Cuman aktualnya baru nanti setelah Yesus datang kedua kali. Ya, begitu untuk jawabannya untuk Ibu siapa ya? Saya lupa. Ibu Sri. Iya, Ibu siapa ya Pak Widodo? Ibu Sri Ngatin. Iya, seperti itu Pak. Ya, semoga dia bisa melihat YouTube-nya nanti. Iya. Ini Ibu Sri izin nggak bisa ikut malam ini. Ya. Tapi ada pertanyaan selanjutnya Pak Cito. Ya boleh Pak, pertanyaannya harus mudah Pak. Kalau sulit saya tidak bisa jawab Pak ya. Ada Pak Timah yang jawab. Nah, ini jika ular itu bukan iblis, apa hubungannya janji kedatangan Tuhan Yesus dengan ular
sehingga Allah menyampaikan protoevangelium itu kepadanya atau kepada ular itu. Itu bukan pada ularnya, Pak. Saya melihatnya, Pak. Saya melihatnya itu bukan kepada ularnya. Tapi kalau kita mau perhatikan dengan jelas di dalam Kejadian 3 itu sebenarnya tidak ada rujukan kata-kata iblis sebenarnya di sananya. Kalau kita boleh perhatikan, ular di situ benar-benar adalah ular. Yang disebut ular itu memang ular, bukan setan. Bukan setan. Dan hal ini benar-benar menarik bahwa setan sendiri tidak pernah disebutkan di dalam Kejadian 3 itu kalau kita jujur. Tetapi sebetulnya inilah kalau kita mau menentukan sebagai aplikasi, ini sebenarnya pengalaman kita sehari-hari. Iblis sendiri kan juga bisa menampakkan diri dengan memakai beberapa hal atau agen-agen sebagai alatnya yang tidak kelihatan bahwa itu ditunggangi oleh dia. Karena itu setiap kali mungkin ketika kita ada ajakan, perintah, bujuk rayu untuk kita berbuat dosa, sekalipun kita mungkin tidak melihat yang namanya setan atau iblis, itu kan berarti bisa jadi yang mengajak itu sebenarnya adalah orang lain tapi dipakai oleh iblis untuk mengajak kita berbuat dosa. Kalau Kejadian 3:15 itu sebenarnya memang bersifat nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang mengalahkan iblis itu. Ya gitu saya Pak. Saya tidak melihat itu sebuah ya memang ada gambaran yang mengatakan bahwa ini memang bahwa ular itu sama dengan apa namanya ada tafsiran ular itu ya bisa bicara iblis, bisa bicara setan, bisa bicara ular tua atau naga dan lain sebagainya ada. Tapi mungkin saya tidak bisa lebih jelaskan lebih jauh, mungkin bisa dilihat di tafsirannya Ibu Rita Wahyu tentang Kejadian 3 di sana. Itu saya lihat cukup bagus. Kalau nggak ada bukunya yang Beresit itu bisa dilihat di Sarapan Pagi Biblika yang punyanya Bu Rita Wahyu. Penjelasannya lebih komplit di sana. Nah, karena ini kan saya lebih merujuk kepada penjelasan tentang neraka, saya harapkan kelebihan nerakanya. Untuk yang tentang ular atau iblisnya bisa nanti Bapak Ibu baca di dalam Sarapan Pagi Biblika tentang tafsiran Kejadian 3 itu yang merujuk kepada itu ular itu tadi. Dan Kejadian 3:15. Ya, gitu Pak Eki. Ya, terima kasih Pak Yusak. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya sehubungan dengan materi malam ini khususnya. Ya, silakan. Ya, benar Pak. Halo Pak. Ya. Saya teringat sedikit. Kalau ayat 15 itu begini. Memang ayat 15 itu mungkin ditujukan kepada setan ya, yang katanya sering disebut proto-evangelium, yaitu Injil yang pertama, memang gitu kan. Sekalipun kata-kata ini kalau kita lihat ditujukan kepada ular ataupun setan, tetapi artinya yang lebih penting itu bukan di sana sebenarnya kalau saya lihat Pak. Artinya lebih penting sebenarnya itu kepada manusia, untuk manusia kita sendiri orang percaya. Kenapa? Karena ini adalah janji Allah dari keturunan Hawa yang akan ada seorang yang akan mengalahkan iblis itu. Dan akhirnya kan nubuat ini telah digenapi dengan kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus yang akhirnya dia proklamirkan ke alam maut itu tadi, yang di 1 Petrus itu, yang datang ke sana, bahwa maut di mana sengatmu, aku sudah menang ini. Orang-orang percaya sudah menang ini, gitu. Itu akhirnya kepalanya benar-benar ditemukan di sana, secara legalnya di situ, Pak. Baru nanti aktualnya ketika Yesus datang kedua kali, begitu. Ya, Pak. Lanjutnya aja. Ya. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu selanjutnya yang mau bertanya. Saya mau bertanya sedikit Pak. Iya. Mengenai neraka. Tadi kan disebutkan Pak Yusak disebut kalau neraka itu diciptakan bukan untuk manusia tapi untuk iblis dan pengikutnya. Saya tidak bilang diciptakan, neraka tidak diciptakan. Ya, tidak diciptakan. Bahwa neraka itu untuk iblis dan pengikutnya, ya, dan orang berdosa, untuk orang berdosa. Nah, itu di neraka itu kan berarti iblis dan pengikutnya serta orang berdosa disiksa. Nah, yang menyiksa itu siapa, Pak? Nah, seperti tadi saya katakan di gambaran PPT saya, pemaparan saya, bahwa neraka di sini bukan spasial atau tempat, Pak.
Jadi neraka sebenarnya adalah satu kondisi di mana ada keterpisahan dari Allah. Satu keadaan, kondisi bukan tempat. Neraka di sini adalah satu kondisi atau di mana adanya keterpisahan dari Allah. Jadi sama seperti gambaran surga, Pak. Kan kalau gini, kalau kita mau gambarkan surga, kan seringkali digambarkan adalah rumah yang besar, mewah, bagus, dan di mana ada lantainya dari emas, dan lain sebagainya, kan seperti itu kan. Nah, apakah iya nanti di surga juga memang ada rumah seperti itu dan emas? Itu yang pertama kan pertanyaannya gitu. Kedua, gambaran surga juga kan seringkali digambarkan ketika kita ingat ceritanya paling gampang di Lukas 17 itu ya kalau tidak salah tentang Lazarus dan orang kaya. Yang mana neraka kan ada orang kayanya dan Lazarus dipangku oleh pangkuan Bapak Abraham. Nah, kalau seandainya surga itu seperti gambaran itu, pangkuan Bapak Abraham, apakah nanti ketika kita, ya saya ataupun kita semua di sini, orang-orang percaya dan orang benar ini masuk surga, kita akan dipangku Bapak Abraham, berarti pahanya Pak Abraham itu seberapa besarnya Pak gitu Pak, ya kan? Pangkuannya Bapak Abraham seberapa besarnya, dia pasti mangku orang berapa banyak orang kalau semua yang ada di sini masuk surga gitu. Belum lagi nanti seluruh dunia masuk surga gitu. Dia seberapa besar pahanya untuk mangku kita gitu. Nah, jadi makanya saya katakan bahwa neraka di sini saya lebih melihatnya bahwa itu sebuah analogi, bukan tempat. Itu satu keadaan atau kondisi di mana adanya keterpisahan dari Allah. Jadi neraka itu adalah keterpisahan dari Allah. Makanya di situ dikatakan ada api yang terus menyala-nyala namun gelap. Api nyala-nyala namun gelap. Kalau itu tempat, pasti kontradiksi, Pak. Di mana ada api nyala-nyala terang, tapi juga gelap. Api kan terang, tapi kok gelap? Nah, ini adalah satu gambaran, itu adalah satu kondisi. Jadi, di sana sebenarnya, ketika orang mengalami neraka, itu sebenarnya bukan disiksa oleh iblis. Enggak disiksa. Siksaannya adalah, dia harus mengalami keterpisahan dari Allah. Dia harus benar-benar lepas dari Allah. Jadi, dia tidak akan lagi mengalami anugerahnya Allah. Dia tidak mengalami lagi kebaikannya Allah. Dia tidak mengalami lagi pertolongannya Allah. Misalnya ya, ketika kita di dunia ini, orang berdosa itu ada enggak, Pak? Kan ada. Yang tidak percaya sama Yesus ada enggak? Ada. Orang jahat kan ada? Ada. Bahkan Matius katakan, di Injil Matius katakan, orang yang berdosa, orang yang jahat pun tetap terima kebaikan Allah. Yaitu apa? Berupa matahari. Orang yang jahat pun terima anugerah Allah, kebaikan Allah secara umum, yaitu matahari terima hujan terima panas sama-sama terima udara sama-sama terima. Jadi anugerah Allah, kebaikan Allah masih terima mereka. Ketika masih hidup, masih ada anugerah yang menopang. Seperti saya katakan di benda ini loh, masih ditopang oleh anugerah Allah, masih dipegang oleh Allah. Tetapi di satu sisi yang kiri ini adalah kehendak bebas manusia yang mana seringkali ingin melepaskan dari tangan kasihnya Allah yang kanan ini. Jadi berusaha manusia itu ingin mandiri, ingin melepaskan diri untuk berbuat dosa, ingin mandiri. Dan seperti itu kan alasannya manusia kenapa makan buah pengetahuan itu. Ingin mandiri kan. Ingin dia menjadi seperti Allah. Jadi ingin, aku mandiri aja, mandiri. Nah, pada akhirnya, jika nanti sampai akhirnya kesempatan dan waktu itu habis. Ya, sebelum Yesus datang kedua kali, manusia mati. Nah, disitulah akhirnya Allah akan ngomong, ya sudah, tak lepas kamu. Karena kamu memang mandiri, ya sudah, tak lepas. Nah, ketika terlepas, itulah lepasan Allah yang kekal. Berarti benar-benar orang ini terhilang, terlepas dari kasihnya Allah, terlepas dari pertolongan Allah, terlepas dari perlindungan Allah, terlepas dari anugerah Allah. Jadi tidak lagi ditopang oleh Allah. Benar-benar terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kekal. Nah, akhirnya disitulah dia mengalami neraka. Itulah yang namanya neraka. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi neraka itu bukan sebuah tempat gitu ya, Pak? Bukan, Pak. Satu kondisi di mana adanya keterpisahan relasi dengan Allah. Sama seperti ketika Kristus disalib. Ketika Kristus disalib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Disitulah Kristus menanggung neraka bagian kita orang berdosa ini. Kan di mana akhirnya Allah memalingkan wajahnya. Yesus mengalami siksaan neraka di situ. Jadi memang neraka itu satu kondisi di mana adanya keterpisahan dari Allah, bukan sebuah tempat. Jadi saya kurang setuju ketika neraka itu digambarkan sebuah tempat di mana nanti manusia itu disiksa oleh iblis. Nah, dulu Pak, saya berpandangan itu. Sebelum saya kuliah S2. Ketika saya kuliah S2 pun, masih sempat di tengah jalan itu masih saya menganut pandangan itu. Tetapi ketika saya belajar lebih jauh, ternyata saya mulai berubah pandangan saya bahwa memang, ini yang lebih benar. Dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Allah menciptakan neraka yang seperti itu, Pak, berarti memang Allah itu jahat. Tidak baik. Kalau kita dibiarkan disiksa oleh iblis, itu berarti Allah jahat.
Tetapi karena neraka bukan demikian, tetap ada kasihnya Allah. Buktinya apa? Kasih Allah yang terus menopang kita selama kita hidup untuk tetap di bawahnya narik untuk kita bertobat. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kalau begitu alasan orang nggak percaya neraka itu bisa dong, Pak. Karena kan neraka itu bukan sebuah tempat. Iya. Jadi orang nggak percaya ada neraka. Bahwa neraka itu tidak ada. Seperti tadi Anin dan universalisme. Iya. Mereka nggak percaya neraka ada. Nah, mereka nggak percaya neraka karena apa, Pak? Gambarannya bukan karena itu keterpisahan, bukan. Bapak memahaminya kebalik. Jadi mereka menolak neraka karena dipikir Allah Maha Kasih itu kan baik. Allah itu kan kasih, tidak mungkin menyiksa manusia sebagian beratnya seperti dengan yang katanya iblis nyiksa manusia, gambaran-gambaran balio-balio atau bukit-bukit kata-kata orang yang pernah ke neraka itu, Pak. Nah, karena gara-gara latar belakang itulah makanya muncul pandangan Anin dan universalisme itu. Bukan karena pandangan bahwa ini adalah satu keadaan, gitu, Pak. Memang sih, saya juga dari gereja Pantekosta karismatik, Pak. Tapi puji ya kan pengenalan akan Allah itu bentuknya progresif, Pak. Bentuknya progresif. Dan saya bersyukur saya boleh mengenal Allah yang saya kenal adalah Allah yang baik dan penuh kasih, yang tidak akan mungkin menciptakan sebuah neraka yang jahanam seperti itu, yang benar-benar jahanam, yang kita harus disiksa oleh iblis. Tapi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, ini yang penting. Neraka itu sebenarnya neraka itu sebenarnya adalah hal yang mengerikan. Dan neraka itu ada. Neraka itu ada dan hal yang mengerikan. Mengerikannya di mana? Mengerikannya itu bukan bicara soal siksaan yang terjadi di sana, bukan. Mengerikannya di sana itu bukan karena bicara kita nanti ngalami ini, ngalami itu, bukan. Tapi mengerikannya di sana itu bicara kita berpisah dari Allah. Makanya pemazmur katakan kan, jangan ambil rohmu daripadaku, jangan sampai aku berpisah dari rohmu. Itu satu hal yang tidak enak, itu benar-benar satu hal yang aduh rasanya gimana gitu, Pak. Ketika kita masih hidup gini aja, terkadang-kadang kita mikir kalau kita jauh dari Allah itu rasanya gimana gitu, Pak. Garing banget gitu rasanya kan. Garing banget. Dan kalau kita boleh jujur, rasanya sebenarnya itu kita tanda-tanda lah. Ya walaupun itu tidak bisa dibenarkan secara mutlak, karena kan Allah hadir kan kita masih ditompang anugerah Allah selama hidup. Tapi sebenarnya ketika Allah mencoba berdiam diri, dan dalam arti berdiam diri kita karena terlalu mencintai dosa dan kebablasan, kita tidak bisa rasakan kasih Allah. Itu sebenarnya kita mengalami penderitaan yang berat loh, Pak. Semacam itu. Itu mengalami siksaan yang berat sebenarnya. Daripada mengalami penderitaan, tidak punya uang, sakit. Itu selama masih sakit, Pak. Meskipun sakit. Tapi kalau seandainya masih ada anugerah Allah, kita masih bisa bersuka cita. Kita masih bisa bersyukur. Kita masih bisa mengalami kebaikan Tuhan. Dan tetap bisa, ada yang tetap setia melayani, ada yang tetap bisa sungguh-sungguh. Tapi seandainya kita kehilangan dari kasih Allah, itu lebih berat dari penderitaan yang kita alami. Dari sakit penyakit, dari kehilangan sesuatu yang kita cintai, itu lebih berat, Pak. Ketika kita kehilangan relasi dengan Allah. Itu lebih berat. Itulah neraka sebenarnya. Ya, begitu Pak Eki. Ya, masih Pak Ishak. Mungkin yang lain, Pak Syarif. Malam, Pak. Okay. Ya, saya masih belum sepandangan, maaf nih. Iya, enggak apa-apa, Pak. Jadi, kalau kita hanya karena Allah Maha Kasih terus kita persepsikan neraka itu tidak ada seperti ya yang diceritakan. Saya juga nggak tahu persisnya. Tapi pasti neraka itu sesuatu yang bukan hanya berpisah dari Tuhan aja. Kalau kita bicara ada siksaan bukan berarti Tuhan jahat. Maka dari awal itu bicara keadilan. Ya. Sebab kalau kita lihat dalam perjanjian lama, cara hukum Tuhan aja, kalau kita lihat itu rasanya tidak ada kasih sudah. Iya. Cara membasmi orang, cara nyembelih, kalau musuh dibabat sampai itu sudah. Kita normal nggak bisa membayangkan kalau ada Allah seperti itu. Iya. Jadi gambaran Allah seperti dibayangkan orang, ya saya nggak tahu persis, tapi bisa terjadi kemungkinan seperti itu. Tidak sekedar hanya jauh dari Allah saja. Memang orang yang dekat sama Allah menjadi satu siksaan kalau jauh dari Allah. Nah, itu gambaran saya, Pak. Bukan karena Tuhan makasih itu kita menghindarin, netralisir, oh Tuhan akan berbuat seperti itu.
Ya. Itu kalau itu masalah keadilan. Ya. Masalah dia orang dosa juga ada takarannya juga toh. Kalau sudah keneman-kenemanan itu ya memang keharuan sudah menhujat Allah, sudah terus nggak terpikir kalau kita kadang-kadang orang normal melihat orang cara berbuat dosa itu. Jadi kalau menurut saya bukan soal tidak kasih, yaitu satu keadilan. Iya. Itu kalau dari saya, Pak. Terima kasih. Begini, Pak Syarif, saya tanggapi ya, memang Allah Maha Kasih, Pak. Tapi bicara keterpisahan dari Allah bukan untuk memungkiri, untuk menjawab jika Allah kasih itu terus tidak ada hukuman. Bukan, Pak. Hukuman tetap ada, Pak. Hukuman ada. Orang yang berdosa pasti dihukum. Orang berdosa pasti dihukum. Hukumannya bentuknya apa? Bentuknya adalah keterpisahan dari Allah secara kekal, dan itulah neraka. Cuman yang saya mau luruskan begini. Alkitab sebenarnya, seperti yang tadi saya paparkan di PPT saya, Alkitab dari memaparkan gambaran neraka, itu sebuah analogi, bukan sebuah tempat. Sebuah analogi, bukan sebuah tempat. Nah, nanti Bapak bisa baca, saya bukan memaksa, saya tidak memaksa, karena memang saya percaya bahwa pengenalan akan Allah itu progresif, Pak. Pengenalan akan Allah progresif. Karena saya dulu juga memahami neraka itu adalah sebuah tempat yang penuh siksaan, yang penuh dengan ratapan kena gigi, ular berbulu yang tadi saya gambarkan tadi, yang dari beberapa gambaran itu. Saya dulu juga berpandangan begitu. Sampai saya sebelum kuliah S2. S1 saya teologi juga masih punya pandangan seperti itu. Tapi ternyata memang karena pewahyuan Allah itu progresif, pengenalan akan Allah itu progresif. Saya baru disingkapkan, ternyata ketika saya menyelidiki Alkitab lebih dalam, dan saya dari beberapa referensi juga hamba-hamba Tuhan juga, ternyata memang gambaran neraka itu adalah sebuah analogi di mana adanya keterpisahan dari Allah. Termasuk di dalam 1 Tesalonika tadi, ayat 2 Tesalonika tadi, ayat 1 dan ayat yang ke-9 tadi, 2 Tesalonika 1 ayat 9, di mana bahwa orang yang berdosa itu akan dijauhkan dari hadirat Allah secara selama-lamanya. 2 Tesalonika 1 ayat 9, selama-lama dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya. Itulah bentuk hukuman kekal. Dijauhkan dari hadirat selama-lamanya. Berarti benar-benar mengalami keterpisahan dari Allah, satu kondisi. Nah, kalau seandainya itu tempat, makanya kurang setuju tempat, bagaimana menjelaskan tentang gambaran neraka yang katanya itu ada ratapan, kena gigi, lalu ada terang, ada api yang menyala-nyala, namun gelap. Bagaimana menggambarkan ini terang, namun gelap? Tempat yang gimana itu, Pak? Nah, itu yang saya bertanya-tanya di sana, yang akhirnya saya kurang setuju di sana. Bagaimana ini ada api nyala terang, tapi gelap juga? Menjawabnya itu gimana? Begitu, Pak Syarif. Ya, makanya saya lebih setuju, itu adalah sebuah kondisi atau analogi keterpisahan dari hadirat Allah. Itu sebuah hukuman itu sebenarnya, Pak. Itu hukuman. Ya. Itu hukuman yang berat. Saya enggak nyangka itu tempat saya tidak bisa bayangkan memang, tapi bayangannya itu satu hukuman yang sangat-sangat luar biasa, tidak dapat dibayangkan orang. Setuju, Pak. Setuju. Mungkin dibayangkan tempat itu mungkin lebih celaka daripada tempat itu, bisa juga. Apa, Pak? Yang dirasakan. Kalau orang bayangkan tempat diinjak-injak, ulat dibakar itu mungkin malah lebih merasa tersiksa lebih dari itu. Mungkin, ya, saya nggak tahu. Masih mungkin. Tapi kalau itu, pokoknya ada sesuatu yang tidak terbayangkan. Iya, tidak terbayangkan. Iya, Pak. Misteri, tidak terbayangkan misteri. Saya setuju. Nah, yang saya mau tanyakan begini, Pak. Tidak terbayangkan misteri. Nanti yang dihukum ini apa, Pak? Tubuh atau roh? Kalau saya bayangan saya roh, Pak. Roh. Kalau begitu, ketika roh yang dihukum, apakah roh perlu tempat, Pak? Saya tidak mengerti, itu satu misteri. Makanya ada bilang surga, surga Pak, itu tempat juga saya tidak bisa bayangkan. Surga bicara tempat memang, Pak. Surga bicara tempat. Kalau surga bicara tempat, berarti itu ya tempat kalau bayangan saya. Belum, Pak. Karena apa? Nanti kan ada dari langit, kalau kita lihat nanti di kitab selanjutnya, bicara surga kan turun dari langit dan bumi baru kan turun ke bumi. Ketika Yesus datang, turun ke bumi. Dan itu akhirnya direstorasi jadi, bumi direstorasi jadi bumi baru. Tapi bicara neraka, itu adalah satu kondisi. Di mana memang sebenarnya roh itu tidak perlu tempat.
Tapi sebenarnya neraka itu ada, dan ada, jelas ada. Neraka itu ada, saya nggak bilang nggak ada. Neraka itu ada. Dan jelas, orang yang di neraka ngalami hukuman. Hukumannya apa? Siksaan yang berat. Apa siksaan yang berat? Siksaan yang berat adalah harus berpisah dari Allah selama-lamanya. Gelap, Pak. Berpisah dari Allah selama-lamanya itu gelap. Tidak ada kasihnya, tidak ada kebaikannya, tidak ada pertolongannya, tidak ada perlindungannya, tidak ada anugerahnya. Itu sangat menyakitkan dan memberatkan. Makanya kenapa ketika seperti Eli lama sabatani, dia benar-benar mengalami siksaan neraka itu. Dia benar-benar terpisah dari kasih Allah itu. Yesus saja berpisah dari Allah, dia tidak tahan, Pak. Menderita. Dia sampai berteriak, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu aja terpisah sementara, Pak. Nah, ketika kita harus benar-benar terpisah secara kekal, disitulah kita benar-benar mengalami neraka yang tidak bisa kita bayangkan misteri itu tadi. Hukuman yang mengerikan, terpisah dari anugerah Allah. Bayangkan, Pak, misalnya sekarang aja, seandainya kita tidak mengalami kebaikan Allah di dalam arti kebaikan umum, kita tidak dapat matahari, gimana susahnya, Pak? Gimana beratnya? Kita tidak dapatkan udara aja, gimana, Pak? Harus bayar di rumah sakit gitu ya, gimana beratnya? Kita tidak dapat hujan aja, Pak, setahun gitu, gimana beratnya? Nah, kalau ini harus selama-lamanya, kita tidak mengalami yang namanya kehadiran Allah, nggak mengalami hadirat Allah, itu yang mengerikan, Pak. Itulah neraka, benar-benar berpisah dari Allah selama-lamanya. Ya, memang saya tidak memaksa Bapak sepaham dengan saya, cuman dari hal ini saya memahami bahwa memang ini pengenalan akan Allah memang terbatas. Ya, cuman dari pandangan saya demikian. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Gimana Pak Syarif, sudah jelas? Mungkin ada yang lain, Pak Beni? Ya, shalom Pak Cipto. Ya, shalom Pak Beni. Ya, menanggapi tadi pembicaraan Pak Cipto terakhir, ada langit dan bumi baru, itu kan bicara suatu tempat berarti ya. Iya. Suatu tempat untuk orang-orang percaya. Nah, pertanyaan saya untuk orang-orang yang tadi dihukum itu memang tidak ada tempatnya atau Pak? Atau memang melayang-layang seperti roh, melayang-layang seperti itu, atau memang ada tempatnya gitu loh maksud saya. Karena kan orang percaya ada tempatnya, orang yang dihukum, orang yang mengalami penghukuman tadi itu apa memang nggak ada tempatnya gitu. Nah, makanya saya gini, soal bicara tempat pastinya tidak ada. Tapi yang gimana, rohnya itu melayang gimana? Saya tidak tahu, Pak. Karena masih misteri, itu kan misteri, itu misteri. Saya tidak tahu. Cuman yang saya pahami betul Alkitab, sebuah analogi bahwa itu suatu kondisi neraka adalah keterpisahan dari hadirat Allah. Tapi memang kalau bicara surga kan ada langit bumi baru. Itu jelas Alkitab katakan yang akan turun. Langit bumi baru akan turun dan tempat. Tapi juga bisa diartikan bahwa surga pun adalah juga bisa digambarkan analogi juga. Tapi jelas Alkitab. Nah, cuman kan kalau neraka sudah jelas bahwa neraka itu di Alkitab cuma menjelaskan adanya keterpisahan dari hadirat Allah. Kalau tempatnya di mana apa saya tidak jelas karena Alkitab tidak bicara dalam itu dan itu juga misteri buat saya, Mas Ian, Pak. Ya. Begitu Pak Beni. Siap Pak Cipto, terima kasih. Sama-sama Pak Beni. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, saya mau bacakan ini ada pertanyaan di chat ini. Apakah sekarang ini sudah terjadi yang namanya keterpisahan dengan Allah atau masuk neraka dan bersama dengan Allah atau masuk surga itu, Pak? Ya, ada pandangan memang Pak ya ini. Ada pandangan kalau dulu waktu saya, ya karena S1 saya belajar eskatologi ya kebetulan dosennya yang ngajar, ya enggak pas-pasan gitu Pak ya. Pas-pasan dan enggak terlalu paham eskatologi. Karena ngajar eskatologi itu memang enggak gampang. Ngajar eskatologi enggak gampang. Baru saya di S2 pun baru terima eskatologi itu baru mudeng setelah terima 2 kali mata kuliah dari ST. Saya kan ambil MTA-nya 2. Di Pacet sama di Setia Johor, Lemah Putra dulu tempat Pak Widodo ngajar. Di situ saya baru tahu dan termasuk MTD-nya saya baru oh gini baru jelas setelah belajar itu. Ya, bagi yang nggak tahu eskatologi, ya eskatologi itu semacam salah satu sama modelnya ST, S campur gitu ya, sama-sama gitu. Ya, daring ya. Bukan, eskatologi itu salah satu mata kuliah yang bicara tentang akhir zaman. Nah, di sana memang ada beberapa pandangan bahwa nanti kan ini ya saya singgung aja sekalian terkait dengan adanya nanti kalau manusia yang mati itu nanti kan ditaruh di satu tempat. Ada pandangan yang populer kan demikian kan, dikumpulkan dulu di satu tempat
Itu pandangan populernya gitu, dikumpulkan dulu di pandangan satu tempat. Ini dulu juga pandangan saya juga gitu, Pak. Pandangan saya juga dulu gitu. Jadi yang mati dikumpulkan ke satu tempat dulu yang seringkali disebut tempat penantian. Baik siapapun yang berdosa atau yang percaya dikumpulkan dulu, nanti baru Yesus datang kedua kali, baru dihakimi kan gitu. Nah, ternyata ketika saya belajar lebih jauh, saya berubah. Saya tidak lagi percaya tentang adanya tempat penantian. Jadi orang yang mati langsung surga atau neraka. Jadi tidak lagi nunggu di tempat penantian. Langsung surga atau neraka. Tidak lagi nunggu di tempat penantian. Begitu. Jadi sudah tidak ada lagi tempat penantian. Kenapa? Orang yang mati itu langsung menuju tempatnya. Langsung ke surga atau langsung ke neraka. Jadi tidak nunggu-nunggu lagi. Tidak. Jadi langsung surga atau neraka. Kenapa? Karena memang ya sudah langsung. Dia mengalami penghakiman langsung. Jadi tidak harus dikumpulkan dulu. Nanti jadi satu. Baru dikumpulkan. Baru dihakimi satu-satu. Tidak. Tidak seperti itu. Demikian Pak Eki. Jadi saya langsung berpisah dengan Allah, neraka, atau langsung bersama dengan di surga. Kalau begitu pertanyaannya bagaimana dengan perkataan Ibrani pasal berapa Ibrani pasal 7 ayat 29 itu Pak? Apa ayatnya Pak ya? Yang mengatakan bahwa orang mati satu kali kemudian setelah itu dihakimi. Iya. Kan semua baik orang baik, baik orang jahat kan dihakimi. Iya. Nah itu kan berarti kan waktu dia bersama dibangkitkan kembali kedua kali itu kan orang mati dipisahkan sama yang baik sama yang jahat itu dipisahkan. Nah kalau sementara kalau neraka itu bukan satu tempat atau berupa analogi, kenapa harus ada pemisahan itu, Pak? Nah, pemisahan itu penghakiman, istilahnya bicara penghakiman terakhir kan, Pak? Iya. Ya. Bicara penghakiman terakhir itu berarti pertanyaannya singkatnya gini, untuk apa penghakiman terakhir kalau begitu kan? Untuk apa penghakiman terakhir? Nah, penghakiman terakhir di sini saya memahami bahwa bukan untuk menentukan surga dan neraka, bukan. Penghakiman terakhir di sini tidak bicara penghakiman terakhir untuk menentukan surga dan neraka, enggak. Tetapi itu menentukan, istilahnya kalau orang percaya menentukan pahalanya, mahkotanya, pahalanya kalau ibarat itu, mahkota atau pahalanya, yang menunjukkan bahwa ini loh status diri kita sebagai anak-anak Allah yang akan dimuliakan. Status diri anak-anak Allah yang akan dimuliakan itu dikutip dalam kitab Roma pasal 8 kalau tidak salah di sana. Kenapa? Karena keselamatan kita itu didasarkan oleh Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Karena keselamatan kita yang didasari oleh Kristus. Jadi penghakiman terakhir itu sebenarnya untuk menentukan pahala, bukan untuk menentukan surga dan neraka. Kaitkan tadi termasuk penjelasan karena neraka itu sebuah kondisi atau keadaan. Ya begitu Pak Eki. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Ya. Ya Pak Immanuel. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Tanya, surga ini dengan langit baru, bumi baru ini sama enggak? Surga seringkali memang digambarkan Firdaus, ya kan Pak ya. Gambaran di bahasa aslinya Firdaus. Dan memang bumi baru dan langit baru itu nanti kan akan turun ke bumi ini untuk merestorasi setelah kedatangan Yesus kedua kali. Dan memang surga itu, Pak. Bumi baru dan langit baru itu. Jadi orang yang mati dalam Tuhan sekarang sudah di langsung langit di baru, surga, bumi baru. sudah di surga langsung, Pak. Udah di bumi langit baru, tapi nanti wujudnya itu tempatnya ketika Yesus datang kedua kali turun ke bumi ini untuk merestorasi bersama-sama, merestorasi bumi ini jadi langit dan bumi baru itu. Tapi orang yang mati sebelum bumi langit baru, bumi direstorasi ini, manusia yang mati langsung bersama dengan Yesus alami surga di sana, kondisi sana. Mengalami surga di sana. Tapi nanti setelah Yesus datang kedua kali, bersama orang-orang percaya itu nanti turun ke bumi, merestorasi bumi merestorasi bumi ini menjadi bumi baru dan langit baru, Pak. Jadi ya kalau pandangan populernya kan kalau Yesus datang kedua kali dengan orang-orang percaya kan pandangan populernya nanti akan terjadi perang Armageddon kan gitu kan, Pak ya. Perang Armageddon. Nah, saya tidak percaya perang Armageddon itu karena saya tidak percaya tentang adanya rapture atau pengangkatan, istilahnya gitu. Saya tidak pengangkatan atau rapture karena
Orang yang mati kan langsung sudah, jadi tidak diangkat, bukan diangkat, tapi langsung. Jadi ada satu dimensi pindah dimensi begitu Pak. Ya kalau gambaran surga yang jelasnya kan paling orang yang pernah ke surga itu kan cuma satu Pak di Alkitab. Jelas yang benar-benar ke surga dan kembali kan cuma satu, Paulus. Itu pun Paulus ngomong cuma dibawa ke surga tingkat 3. Ketika dia belum berobat dibawa surga tingkat 3. Nah, tingkat surga tingkat ketiga itu ibarat satu gambaran. Beberapa penafsir itu menggambarkan dan juga beberapa sarjana-sarjana biblika Perjanjian Baru menggambarkan bahwa surga tingkat 3 itu ada satu perpindahan dimensi. Yang mana sebenarnya kalau kita mau bagi mereka itu ada 3 lapisan. Yang terkenal katanya itu ada langit, awan, nah ini surga tingkat ketiga ini. Nah ketika itu Paulus dibawa ke sana, itu gambaran surga. Semacam itu Pak. Tapi nanti wujud bumi langit baru itu baru nanti ketika Yesus datang kedua kali. Itu wujudnya baru setelah Yesus datang kedua kali Pak. Pak Emmanuel. Demikian Pak Emmanuel. Tadi tentang rapture Pak. Waduh, gara-gara saya nyinggung rapture ya, kena tanya rapture. Iya ya Pak. Iya, itu kan dikatakan di Tesalonika itu kan kita yang hidup akan yang mati yang sudah kita tidak akan mendahului yang mati kan yang mati akan dibangkitkan. Iya. Nah gini Pak, kata-kata diangkat di situ yang harus kita pahami. Pemahaman kata diangkat di situ kita memahaminya gimana? Nah seringkali kan kita memahami diangkat itu spasial, ada tempat di atas, di bawah. Berarti diangkatnya naik Pak ya. Istilahnya kalau diangkat berarti naik. Pemahaman konsep kita loh, kalau diangkat berarti naik. Sebenarnya kata-kata diangkat di situ Yunaninya itu sama dengan kata-kata yang digunakan di dalam kisah perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar. Ya bodoh cantik gitu ya, mungkin Pak Eki yang paling suka gitu ya, karena udah bodoh cantik gitu, suka Pak Eki ya. Nah, ada itu sama kata-kata diangkat itu sama dengan 5 gadis. Sama dengan kata-kata 5 gadis, ya kata-kata diangkat itu sama digunakan dengan kisah yang di 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana itu dengan ketika dia harus menyongsong mempelai laki-laki. Itu sama, kata-kata Yunaninya sama Pak dipakai. Nah, saya memahami 1 Tesalonika 4 itu kata-kata diangkat di situ sebenarnya bukan bicara naik ke atas, tapi menyongsong. Jadi kata-kata itu sama, menyongsong mempelai kita Kristus, menyongsong Allah. Di dalam 1 Tesalonika. Jadi bukan bicara naik ke atas itu, bukan Pak. Ya. Sama kalau dikaitkan nanti kan itu kaitannya juga dengan cerita tentang di dalam Injil Lukas pasal 17 kalau tidak salah ya. Yang satu di kebun sama suaminya, satunya hilang, satunya ditinggal, satunya diangkat kan gitu kan. Terus satu yang di di tempat tidur suami istri, yang istrinya diangkat atau suaminya ditinggal kan gitu kan. Ceritanya sama kayak gitu mungkin ya Pak ya. Benar ya Pak? Iya. Nah, kata-kata diangkat di situ sebenarnya cerita yang di dalam Injil Lukas itu diangkat di sana, itu lebih merujuk kalau kita boleh tarik ya Pak ya, konteksnya bicara apa? Diangkat di sana. Nah, ternyata pandangan saya juga sama seperti Pak Eki dan lain-lain yang populer itu juga sama. Tapi ketika kita belajar kata-kata diangkat di sana, itu sebenarnya itu merujuk kepada sebelumnya kan kisah bicara tentang zaman Nuh, air Nuh. Nah, kata-kata Nuh di sana itu kata-kata diangkat di situ itu sebenarnya sama ketika ada banjir. Itu yang menghempaskan orang-orang fasik di zaman Nuh. Itu sama. Menghempaskan orang-orang Nuh. Jadi sebenarnya yang hilang itu bisa jadi yang dihempaskan, yang nggak percaya itu yang dia hilang itu akhirnya. Bisa jadi gitu Pak. Cuman kata-kata diangkat di situ itu sebenarnya bukan yang penting. Konteksnya nggak bicara itu ketika yang hilang satu atau apa. Yang satu masih ada itu konteksnya tidak bicara diangkat itu. Konteksnya lebih merujuk kepada kalau kita di Lukas 7 ayat terakhir itu bicara tidak ada yang tahu waktunya kapan. Yesus itu datang kedua kali seperti pencuri. Jadi kita harus hati-hati, kita harus waspada, harus siap sedia. Karena sewaktu-waktu Yesus itu datang. Jadi hati-hati, jangan sampai kita kehilangan waktu itu, kehilangan momen itu karena tidak ada yang tahu kapan dia datang. Itu konteksnya yang penting. Kita harus hati-hati, jaga-jaga benar-benar supaya kita jangan sampai kehilangan kasihnya Allah, kehilangan dari hadiratnya Allah. Demikian Pak. Jadi kita harus paham kata-kata diangkatnya situ. Karena kita terjebak selama ini diangkat itu kita seringkali memahaminya spasial, naik ke atas gitu Pak. Oke.
Makasih Pak. Gimana Pak? Masih. Sudah. Satu lagi ya, mungkin kata-kata diangkat kalau merujuk 1 Tesalonika itu, saingannya itu sama kalau dalam konteks sejarah Romawi, itu adalah gambaran di mana kekaisaran Romawi pada waktu itu, pada masa para prajurit Romawi sudah menang, dan itu ada utusan Romawi yang menuju pintu gerbang Romawi untuk menyambut, untuk menyongsong para prajurit itu sudah menang, gitu loh, disongsong. Oh, ini datang masuk ke pintu gerbang, menyongsong menang. Nah, hampir sama seperti itu, Pak. Kata-kata diangkatnya sama seperti itu. Kalau merujuk dalam sejarah Romawi. Nah, saya salah satu penganut pandangan kalau memahami penafsiran kitab Wahyu, itu ya hampir sama kayak Pak Widodo lah harusnya. Ya Pak Widodo ya, sama ya kita ya. Itu pandangan bahwa itu saya memahami itu mundur ke belakang, bukan future. Karena kalau kita melihat penafsiran kitab Wahyu secara future, tentunya tidak akan ada signifikansinya bagi orang yang lama yang sudah mati dulu, Pak. Signifikansinya apa kalau gitu? Nah, jadi ketika memahami penafsiran kitab Wahyu, itu pun juga memahaminya secara mundur Romawi, pada zaman pemerintahan Romawi. Demikian, karena penafsiran kita itu menentukan pandangan kita, Pak. Gitu. Karena penafsiran kitab Wahyu itu ada 5 atau 4, kalau tidak salah, saya lupa detailnya. Nah, itu yang menentukan kita, pandangan kita apa. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya, Pak Eki. Berarti amil ya Pak. Haleluya saya Pak. Oke, ini ada Bulia menanyakan di kolom chat. Itu tanya orang mati katanya masuk Hades. Kalau orang percaya masuk Firdaus. Kemudian sebentar. Orang percaya masuk Firdaus. Nah, yang belum kenal Tuhan itu mati masuk mana? Nah, saya mau tanya juga. Katanya siapa yang masuk Hades, Firdaus itu Pak? Itu dulu saya mau tahu. Katanya siapa yang masuk kan gitu kan? Kalau katanya saya tidak pernah ngomong gitu kan itu. Ini saya luruskan dulu kan, saya tidak pernah ngomong gitu kan. Ini jadi yang mati masuk. Yang menanyakan. Ya, cuman orang yang mati tidak kenal Allah masuk mana? Ya sudah jelas, dia terpisah dari hadirat Allah. Karena kan sudah seringkali Allah mungkin selama hidupnya sudah beri kesempatan untuk boleh mengenal Allah. Tapi seringkali manusia menolak untuk mengenal Allah. Ya akhirnya pada akhirnya ketika dia mati ya harus terpisah dari Allah. Dan akhirnya sudah jelas mengalami yang namanya neraka. Demikian Pak Eki. Oke. Mungkin Ibu Lia mau nambahkan atau cukup jawabannya? Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siska. Wah, Bu Yanti nih ya. Bu Siska Dianti. Iya, Bu Yanti nih. Nah, teman saya. Oh, gitu. Oke. Tante saya, ini guru sekolah minggu saya. Dia nanya, apa benar neraka itu ada di bawah bumi? Karena ada pengkhotbah menceritakan ada seseorang yang ngebor bumi sampai ke dalam tertentu, lalu mendengar teriakan hiruk pikuk jeritan karena siksaan kesakitan. Terima kasih. Ya, seperti yang tadi saya katakan. Ya, ini kok bocor ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, Pak, bahwa kita kan seringkali konsep kita itu bicaranya, konsep kita pandangan kita itu kan spasial. Surga itu di atas, neraka itu di bawah, kan gitu kan? Konsep pandangan kita loh, pemahaman kita ini loh kan selama itu kan begitu, spasial. Surga di atas, bawah, neraka itu di bawah. Nah, apakah ada teriakan? Loh, kalau cuma dengan teriakan, bahkan ada yang ngomong. Ini salah satunya jam ini. Ada yang ngomong dan bahkan ada saksi cerita bahwa itu loh di neraka itu ada rekamannya. Dan di film sama dia, jadi dia dibawa, direkam itu loh, teriakan di neraka itu terdengar dengan jelas. Ini teriakannya, buktinya ini loh, saya rekam ini loh, buktinya ada rekamannya. Nah, ya pertanggung jawabannya kan gampang. Salah satunya begini aja. Apakah mungkin handycam kita masih bisa dipakai di neraka gitu kan, Pak? Handycam kita dipakai di neraka itu apakah nggak konslet gitu kan itu? Kalau memang apinya nyala-nyala begitu luar biasa, handycam atau kamera HP kita gitu nggak terbakar atau rusak gitu, kena panas yang nggak meleleh gitu dengan panas yang begitu tinggi. Nah, kalau dia terdengar teriakan-teriakan di bawah ngebor itu, saya juga meragukan gitu loh. Siapa yang berteriak gitu loh. Karena secara ilmu pun kita bisa membuktikan di bawah ini kalau bumi kan bulat. Bumi kan bulat, jauh ke dalam kan dalamannya sampai berapa kan kalau ditebol terus kan
Dibor terus akhirnya ya, kalau dari pojok kutub utara dibor terus akhirnya nyambungnya ke kutub selatan gitu Pak. Berarti orang yang ngebor cerita kesaksian itu bohong gitu Pak? Saya tidak berani bilang gitu Pak. Kalau saya bilang bohong, berarti saya nanti juga akan ngomong yang tadi nyebarin cerita-cerita tentang gambaran neraka tempat yang gimana-gimana. Ya itu tidak berani begitu Pak. Ya itu versinya mereka, biar mereka yang mempertanggungjawabkan diri sendiri dengan Tuhan Pak. Iya, Bu Siska itu jawaban dari Pak Yusak. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fendi. Sebelum Yesus naik ke surga selama 40 hari, dia turun ke dunia orang mati. Apakah ini suatu tempat berkumpulnya orang yang terpisah dengan Allah? Gimana jawabnya, Pak? Ini kan merujuk kepada 1 Petrus yang tadi saya katakan. Merujuk ke 1 Petrus. Saya bilang bukan satu tempat. Itu dia hanya memproklamirkan kemenangannya kepada iblis itu terkait di dalam Kejadian 3 itu tadi, bahwa iblis manakah sengatmu, aku sudah menanggung neraka ini, merebut kembali kemenangan itu, jadi orang-orang percaya itu berhak terima keselamatan itu. Jadi bukan tempat lagi Pak. Ya memang ada beberapa penafsiran yang ngomong juga yang begini, yang bertanya pada saya pernah waktu saya khotbah dan waktu ngajar, ada yang bertanya, Pak, Yesus mati kan 3 hari. Hari pertama dia mati, hari ketiga dia bangkit, hari keduanya ngapain Pak, di mana kan gitu kan? Kan sama ya gitu. Ya jelas sangat, ya kan ada yang ngomong ya dia ke neraka, ada yang ngomong gitu kan, nginjili orang-orang di neraka gitu kan, nginjili orang-orang gitu. Enggak, buat apa nginjili orang di neraka? Karena udah mati ya sudah. Tidak mungkin ada kesempatan lagi. Dia di sana hanya memproklamirkan bahwa ini loh, aku sudah menang. Nubuatan itu digenapi. Secara legal aku sudah menang. Bahwa kepala itu sudah diremukan. Dan maut di mana kesengatmu, kata Paulus itu. Jadi dia tidak khotbahin, tidak nginjili di sana gitu. Dan tidak juga mengangkat orang untuk kembali bertobat, untuk hidup lagi masuk surga, enggak gitu Pak. Hanya memproklamirkan kemenangannya kepada si jahat itu. Termasuk ya kalau tadi yang saya singgung, hari kedua kemana? Ya saya jawab gak kemana-mana gitu. Jawabnya gak kemana-mana, ya di kuburan itu diam di situ Pak. Ya gitu Pak. Gimana Pak Fendi? Sudah jelas jawabannya. Nah ini ya Pak, cuma kata-katanya yang turun itu Pak okay. masih bingung Pak. Nah, karena dia berkata kan turun ke dunia orang mati. Orang mati, iya. Turun ke dunia itu memang ada beberapa penafsiran Pak. Turun ke dunia orang mati. Dunia orang mati kan memang diartikan memang ada yang ngomong itu neraka. Kan gitu. Neraka kan jelas itu satu kondisi keterpisahan dengan Allah. Nah, di situ kan pasti sudah ada iblis yang di sana. Iblis yang sudah mengalami keterpisahan dengan Allah. Dan jelas ketika Yesus ke sana, Yesus memproklamirkan, ini loh, aku sudah menang. Kamu tidak ada sengatnya lagi. Kuasamu sudah dikalahkan. Seperti itu. Jadi Yesus ke sana itu bukan untuk berkorban. Yesus ke sana bukan untuk menyadarkan lagi, bukan, tapi memproklamasikan, mendeklarasikan kemenangannya. Bahwa kau ngalami neraka sekarang, ngalami benar-benar keterpisahan dengan Allah. Begitu Pak Fendi. Makanya kan tadi yang turun, kita pikirkan turun itu ke bawah. Diangkat itu pikir kita naik. Nah itu yang kita terjebak di situ. Nah memang para penerjemah Alkitab kan berusaha mempermudah kita untuk kita lebih mudah memahami. Dia sudah bergumul sedemikian rupa dalam pergumulannya untuk mempermudah kita anak-anak Tuhan di dalam memahami, mengenal firman Allah. Jadi dengan bahasa yang supaya lebih mudah dicerna itu Pak. Ya mohon maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan secara detail struktur bahasanya di sana. Karena ada spesialisnya sendiri untuk bahasa, saya kurang ahli di dalam bahasa Yunani yang untuk satu-satu eksegesis. Saudara sepupu saya adalah salah satu pakar, bisa saya bilang pakar teks bahasa Yunani. Dia adalah salah satu ahli sarjana Biblika Perjanjian Baru khusus untuk bahasa Yunani, teks Perjanjian Baru. Saudara saya namanya Stefanus Kristanto. Nah saat ini dia lagi ngambil PhD di Inggris. Nah dia memang pakar bahasa Yunani sampai kritik teks aparatusnya Pak. Nah dia lebih pakar dalam menjelaskan hal itu. Nah, khusus saya memahaminya demikian karena saya tidak bisa menjelaskan detailnya, struktur bahasanya itu lebih detail. Begitu Pak. Mohon maaf seperti itu.
Oke, bagaimana Pak Wendy? Ya, kalau sementara cukup dulu Pak, terima kasih. Nah ini yang terakhir mungkin Bu Meta sudah angkat tangan. Silakan Bu Meta. Bu Meta masih ada? Iya. Masih Pak. Iya, Bu Meta. Mungkin mau nanya, Bu Meta, angkat tangannya. Cabutan, Cak. Iya Pak, saya mau tanya, kan neraka adalah keterpisahan dengan Allah. Iya. Tadi ya Pak, suatu kondisi Pak ya, bukan tempat Iya. ya Pak. Iya. Ini berarti ini bisa terjadi di dunia ini Pak? Ya. Secara ini kok bocor ya? Secara maksudnya ya gini, di dunia bisa terjadi atau tidak? Kalau dibilang secara mutlak tidak, Bu. Tidak, Bu. Secara mutlak tidak. Tetapi secara tidak langsung kita bisa merasakan. Kenapa? Karena selama kita masih hidup, itu tetap ada pemeliharaan Tuhan. Selama kita masih ada di bumi ini, itu masih tetap ada yang namanya kasih Allah yang menompang. Tetap ada anugerah Allah yang menompang. Salah satu contoh, orang yang berdosa pun sama-sama mengalami hujan. Dapat hujan kan, kebaikan umum. Sama-sama dapat udara. Sama-sama dapat oksigen, sama-sama dapat tubuh yang sehat yang diberikan, walaupun berdosa. Jadi, secara tidak langsung, ketika kita hidup, apakah bisa mengalami neraka? Bisa. Tapi secara tidak langsung. Tapi bukan berarti benar-benar terpisah total, enggak. Secara tidak langsung kita bisa merasakan dalam arti gini. Kadang-kadang dalam satu titik kita ngerasanya hidup ini, aduh kok sia-sia ya, bosen ya. Rasanya ingin cari sesuatu yang untuk mengisi ruang kosong yang sudah Tuhan taruh di dalam diri manusia itu. Dan itulah akhirnya manusia kembali kepada Allah. Itu kesempatan Allah memanggil di situ memangnya. Tapi kadang kan kita bisa menemukan titik jenuh, kecapean, kelelahan. Dalam arti rasanya itu udah enak ya rasanya. Bosen rasanya gitu kan. Nah kayak gitu. Tapi masih ada kesempatan kita kembali kepada Allah. Tapi kalau nanti setelah kita meninggal, mati, disitulah benar-benar kita mengalami keterpisahan secara total. Benar-benar mengalami neraka yang kekal itu. Yaitu hukuman kekal itu. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita mengalami anugerah Allah. Tidak ada lagi mengalami yang namanya tompangan Allah. Demikian Bu, makasih. Dan itu justru lebih paling mengerikan. Ya, daripada disiksa dikuliti, daripada apa? Daripada itu Bu. Karena kita sadar loh Bu, ketika kita nanti mati kita itu sadar bahwa ini kekal selamanya kita berpisah dari Allah loh. Selamanya kita tidak bisa dekat lagi dengan Allah. Selamanya lagi kita tidak bisa merasakan kasihnya Allah, pemeliharaannya dan pertolongannya. Selama-lamanya. Dan itu bayangkan aja mengerikan. Dan lebih mengerikan daripada kita dihukum, disileti sama iblis, dikuliti sama iblis. Itu lebih mengerikan ketika kita berpisah dari Allah. Karena neraka itu memang ada dan real. Dia itu terpisah dari kasihnya Allah. Ya demikian Bu. Ya, siap Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri pelajaran kita pada malam hari ini. Haleluya. Pertanyaan yang belum terjawab bisa disimpan untuk minggu depan. Minggu depan sudah selesai Pak? Minggu depan Pak Tim. Oh haleluya, ya Pak Tim. Nanti saya ikut tanya Pak Tim. Nah, kita akan akhiri pelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Pak Tim aja yang tutup kita dalam doa. Ya, sekalian habis doa kita akan buka semua. Kita punya video, kemudian kita foto bersama. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat kebersamaannya. Karena neraka kita belum pernah ke sana dan jangan harap kita ke sana. Jadi kita tidak tahu secara detail seperti apa, ya. Tapi menarik malam hari ini. Terima kasih buat keikutsertaannya dan aktif ya Bapak Ibu. Nah, Senin depan supaya adil, karena ada yang tanya, Pak materinya hari ini mengerikan. Jadi tolong jangan neraka saja yang diajarkan, tapi surga. Nah, jadi Senin depan, ini tadi ide muncul mendadak, langsung saya bilang sama Pak Luki, Senin depan materinya tentang surga Bapak Ibu.
Ya, jadi nanti siapkan pertanyaan yang belum dibahas atau kurang menjawab, silakan. Nanti saya materinya singkat saja, lalu banyak pertanyaannya ya, kita diskusi. Saya minta materinya, Pak. Menarik. Oh ya pasti. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Saya izin tidak ikut Pak, minggu depan saya sudah ngajar bolanya Pak. Maaf ya. Oke, ya. Oke. Nanti setelah berdoa kita foto bersama ya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pimpinanmu, penyertaanmu kelas ini dari awal pertengahan sampai selesai. Walaupun masih banyak hal yang kami belum tahu, tapi paling tidak kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan, terutama tentang neraka, boleh memberi pengertian walaupun sedikit ya Tuhan, kami boleh memahami bahwa neraka itu ada. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami memakai hamba-Mu, Pak Yusak, menjadi lebih lagi Tuhan di dalam mengajar, menyampaikan firman-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah, istirahat kami serahkan dalam tangan-Mu, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami percaya berkat Tuhan turun melimpah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.